Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di diskusi kita kali ini, diskusi suara kebebasan. Ini diskusi suara kebebasan yang ke-26 ya, di Zoom. Jadi kita biasanya diskusi itu offline sebelum pandemi. Kita pernah di beberapa tempat, pernah di kantor kita di Jalan Jaksa, pernah juga di kampus di Universitas Paramadina. Tapi karena pandemi, jadi kita pindah ke online dari sejak tahun 2020 lalu. Dan ini kalau nggak salah terus webinar 11 kita, yang ke-11 kita untuk tahun ini. Thank you banget teman-teman sudah bersedia hadir, dan khususnya thank you banget nih Dr. Sati sudah bersedia kita ganggu Jumat malamnya sebagai pembicara diskusi kita kali ini. Thank you banget. Nah, untuk diskusi kita kali ini kita akan membahas mengenai seputar drug rehabilitation ya, atau rehabilitasi narkoba. Nah, mungkin teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pernah suka baca berita online, kita mungkin pernah baca-baca beberapa waktu lalu misalnya ada salah satu artis kena gitu kan, terus juga sebelum-sebelumnya ya nggak cuma artis dan banyak banget saudara-saudara kita yang kurang mampu, termasuk yang kurang mampu juga yang kena, yang menjadi pecandu gitu, yang menjadi korban pecandu, dan mereka nggak sedikit dari mereka ada sebagian direhabilitasi, tapi nggak sedikit juga yang justru dijatuhi hukuman penjara. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Sati di sini. Beliau adalah seorang dokter spesialis untuk kedokteran jiwa. Kita akan ngobrol-ngobrol kenapa sih rehab itu sangat penting untuk para pecandu narkoba dari sisi medis. Thank you banget tuh udah bersedia hadir. Mungkin tanpa panjang lebar akan saya serahkan ke Dokter Sati. Dokter Sati, dipersilakan dok, mau yang share screen jadi dari Dokter Sati ya? Saya aja ya, saya ya. Oke, Coba oke. ya, saya aku. Oke, siap-siap dok. Izin share screen ya. Oke, dipersilakan Dokter Sati. Oke, selamat malam teman-teman. Mas Haikal, terima kasih kesempatannya ya. Saya boleh diajak untuk berbagi sebenarnya tentang tentang sedikit tentang adiksi ya, adiksi. Jadi ini juga bertepatan dengan besok kan Hari Anti Narkotika Internasional ya. Jadi Mas Haikal minta saya untuk menyampaikan materi tentang pentingnya rehabilitasi untuk pecandu narkoba. Oke, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, ya. Jadi ini data dari sumber penelitian dari ini ya, BNN dengan LIPI tahun 2019, baru keluar tahun 2020. Untuk tahun 2020 kemarin kayak nanti mungkin tahun ini baru keluar ya, bahwa prevalensi atau angka angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu adalah 2,4%. Warga Indonesia itu pernah memakai seumur hidupnya, gitu. Jadi 2,4% artinya 2,4 orang, dua orang dari 100 orang, 2 dari 100 orang itu pernah memakai narkoba, gitulah. Dan hampir 2 dari 100 orang itu ya pernah setahun terakhir ini tetap memakai narkoba itu, gitu ya. Dan berdasarkan jenis kelamin dikatakan bahwa dari responden dari 4 jutaan responden, 91% itu laki-laki dan 8,6% itu perempuan. Jadi cukup banyak sebenarnya responden yang diteliti. Jadi itu luar biasa ya. Dan dikatakan bahwa berdasarkan kelompok umur seperti ini datanya, bahwa yang paling banyak itu justru di kelompok 24 sampai 49 orang, 49 tahun ya. Di sini di kota dan di desa. Kalau di perkotaan itu sama sih, yang paling tinggi di kelompok usia 24 sampai 49 tahun, di desa juga seperti itu. Dan secara global itu memang kelompok usia 24 sampai 49 tahun itu yang paling tinggi. Kelompok usia itu yang penyalahguna yang paling tinggi menurut kelompok umur. Jadi dikatakan bahwa umur pertama kali memakai narkoba itu paling muda 7 tahun, katanya ditemukan di Papua. Ini juga dari hasil penelitian dari survei dari LIPI dan BNN 2019. Terus kemudian 19 tahun ya rata-rata pada masuk ke remaja, kemudian 45 tahun yang tertua pertama kali memakai narkoba ditemukan di Sumatera Utara. Jadi memang di semua kelompok usia ada ya. Nah, bagi saya sih dalam 8 tahun saya berkecimpung di dunia kedokteran jiwa, saya menganggap bahwa memang narkoba itu musuh kita bersama.
Karena semakin tahun jumlah penyalahguna meningkat, jenis, kualitas, dan jumlah narkobanya juga meningkat, variasi kelompok pemakai bertambah, sindikat makin hebat dan profesional, Indonesia jadi produsen, ya, penyebaran hingga ke pelosok. Kalau dulu kata Indonesia itu kan hanya transit atau konsumen ya, sekarang justru malah kita jadi produsen ya. Dan juga penyakit penyerta itu banyak, HIV/AIDS, hepatitis B dan C, gangguan jiwa, penyakit menular seksual, kejahatan fisik, juga kematian akibat kecelakaan ya. Jadi seringkali kecelakaan ini ternyata banyak juga faktornya adalah akibat narkoba ya. Kemudian kalau di klinik sehari-hari yang saya temukan juga bahwa sekarang kebanyakan sebenarnya gangguan jiwa itu bukan lagi hanya karena faktor genetik atau keturunan, tapi sekarang trennya malah banyak ke akibat jangka panjang dari penggunaan zat atau narkoba. Pada akhirnya juga kriminalitas, korupsi, dan kolusi akan meningkat. Terus pada akhirnya ancaman ancaman bagi stabilitas negara. Bayangkan andai kata semua orang generasi muda atau penduduk Indonesia memakai narkoba, seperti apa negara kita ini. Jadi ini besok sebenarnya kan hari anti narkotika internasional ya, ANI. Jadi kampanyenya adalah war on drugs. Jadi sebenarnya kita berperang melawan drugs. Kita berperang sama drugs-nya, bukan bukan kalau perang itu kan ada yang memerangi kita, ada yang korbannya. Nah, para pecandu ini ada korbannya. Ya, apa sebenarnya yang kita lakukan untuk para korban ini yang perlu kita inginkan, bahwa sebenarnya war itu pada drugs-nya, bukan pada pecandunya atau korbannya. Jadi yang disebut narkotika itu apa? Jadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dikatakan bahwa narkotika itu adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, ya, bisa sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu yang disebut narkotika. Kemudian narkotika ada 3 golongan. Golongan 1 itu heroin, kokain, ganja. Ada contoh-contoh, ada banyak sebenarnya golongannya ya, tapi saya pilih beberapa ini. Hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, potensi ketergantungan sangat tinggi. Golongan 2 itu termasuk dalamnya morfin, petidin, dan metadon. Pilihan terakhir untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, potensi ketergantungan tinggi. Yang ketiga kodein, buprenorfin, tujuan terapi dan pengembangan ilmu, potensi ketergantungan ringan. Tapi menurut saya sebenarnya semua ini potensi ketergantungannya sama-sama tinggi sih sebenarnya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih ini, gitu ya, lebih rendah. Karena kalau memang dipakai terus-menerus, ya dampaknya terus akan kecanduan gitu. Kita perlu tahu bahwa morfin golongan 2 itu morfin petidin ini dipakai di dunia medis untuk apa? Untuk mengatasi nyeri yang sangat berat. Misalnya pada kondisi jantung koroner, di petidin juga untuk nyeri kanker, untuk mengatasi nyeri pasca operasi juga dipakai. Metadon dipakai untuk substitusi untuk orang yang kecanduan suntik heroin. Jadi supaya tidak memakai suntikan lagi, kasihlah minum metadon untuk untuk harm reduction, karena dengan suntikan penyakit penyerta akibat suntikan itu banyak kan, HIV, hepatitis dan segala macam. Jadi dipakailah metadon untuk men-switch supaya resikonya semakin rendah. Kodein ini di kedokteran juga dipakai untuk kondisi yang batuk berdarah, misalnya orang TB paru yang terjadi batuk berdarah yang sangat masif. Itu biasanya untuk keluar darah itu kan terjadi karena pecahnya suatu jaringan paru yang sudah rusak ya. Jadi setiap kali batuk akan terjadi perdarahan akibat pecahnya jaringan paru, sehingga batuknya harus ditekan. Diberilah pertama itu kodein supaya tidak batuk, sehingga tidak terjadi pecahnya jaringan paru di paru gitu, sehingga menghentikan perdarahan. Nah setelah itu berhenti baru kita tangani perdarahannya dengan lebih baik dan infeksinya juga. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi orang-orang selalu memakai hal-hal di luar efek terapi menjadi sesuatu yang penting dibanding efek terapinya. Dan semua efek terapi ini dimanfaatkan dengan pengawasan sangat ketat. Itu perlu dipahami dan tidak sembarangan orang yang bisa memang meresepkan obat-obatan ini. Kalau tentang psikotropika, itu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 97, yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, tapi bukan golongan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, artinya mengaktifkan susunan saraf pusat kita menjadi lebih aktif ya, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jelas karena apa? Dia bekerja di susunan saraf pusat. Narkotika juga bekerja di susunan saraf pusat ya. Targetnya di sana. Ada 4 golongan, itu yang pertama ekstasi, yang kedua amfetamin, fensiklidin, fenobarbital, nitrazepam. Nitrazepam itu mungkin kita kenal yang Nipam ya. Diazepam dan clobazam. Beberapa banyak ini yang di sini kita pakai di dunia kedokteran. Amfetamin sebenarnya dipakai, metafetamin dipakai untuk untuk terapi hiperaktivitas pada ADHD, ya anak-anak yang hiperaktif. Tapi itu juga dengan terapi dengan dosis yang sangat
yang sangat dosis terapeutik ya, arti sesuai dengan indikasi gitu. Nah, Permenkes nomor 2 tahun 2021 ini ada banyak lagi pembaruan tentang golongan psikotropika. Dan teman-teman bisa cari ya, apa-apa saja yang masuk di golongan psikotropika. Karena tahun 97 sudah sangat lama kan, jadi tiap tahun diperbarui nih golongan-golongannya ini. Jadi ini berdasarkan yang di atas itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 yang makin tahun tiap tahun ada pembaruan. Karena banyak zat-zat baru yang memang muncul yang disalahgunakan. Itu perlu kita pahami. Nah, bahan adiktif itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Dikatakan bahwa bahan adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan, ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif atau proses berpikir, fenomena fisiologis, ya, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya setelah pemakaian jangka panjang, sehingga selalu memberikan prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, sehingga mengabaikan kegiatan yang lain lebih penting, misalnya bahkan makan, minum, atau hubungan dengan orang sekitar atau keluarga gitu. Sehingga meningkatnya toleransi, artinya dia semakin toleran dengan zat itu dan dapat menyebabkan keadaan putus zat. Toleran itu artinya semakin hari semakin meningkat dosisnya dan tidak bisa lepas gitu. Secara singkat, penyalahgunaan itu atau drug abuse adalah pengguna zat atau narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Jadi orang-orang kalau memakai zat, ya zat apapun sebenarnya ya, tanpa indikasi atau haknya, dia itu sebenarnya sudah masuk penyalahgunaan. Seringkali kita kan orang awam itu beli obat flu atau obat amoksisilin apa itu tanpa indikasi kan ya, tanpa hak ya, tanpa resep dokter. Sebenarnya itu termasuk penyalahgunaan sebenarnya. Kita perlu hati-hati. Bahkan juga kita perlu hati-hati bahwa beberapa zat itu kalau kita pakai ketika kita diperiksa urinnya, itu bisa false positif. Artinya, ada zat, ada obat yang kita pakai, metabolit akhirnya itu atau hasil akhirnya adalah muncul metamfetamin, ya. Jadi hati-hati kalau kita suatu saat misalnya minum obat flu, besoknya ada razia, terus ternyata di urin kita ada positif metamfetamin. Ketika kita minum obat flu itu tanpa resep dokter, kita akan tidak punya dasar hukum untuk membantah gitu. Bahwa saya minum obat, saya flu, saya minum obat. Minum obatnya dari mana, Pak? Dari minum sendiri. Kalau kita berobat di dokter, pasti kita punya rekam medik kan. Kita bisa punya fakta itu bahwa kita berobat dan ada bukti yang bisa membebaskan kita. Nah, kita harus hati-hati dalam hal ini. Beberapa juga obat lambung juga bisa membuat kita false positif atau positif di urin kita. Kita perlu hati-hati. Ya, untuk teman-teman yang ada perlindungan hukum sebenarnya di sini. Lalu disebut ketergantungan atau dependensi itu apa? Itu dorongan yang kuat untuk menggunakan kan dia pakai 1 gram. Dia nyaman, enak, nikmat. Besoknya dia harus pakai 2 gram untuk mendapatkan efek 1 gram. Besoknya lagi gram untuk mendapatkan efek 1 gram. Besoknya lagi 8 gram. Berikutnya meningkat lagi hanya untuk mendapatkan efek awal itu, gitu loh. Dan bila dosis dikurangi atau dihentikan tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, gejala putus zat atau withdrawal. Orang menyebutnya sakau ya, walaupun nggak semua itu, walaupun sebenarnya sakau itu khusus untuk puta atau heroin sebenarnya dulu ya, tapi semua sekarang dikatakan sakau. Dan biasanya orang-orang seperti ini, yang orang ketergantungan, dia tahu sebenarnya efek buruk, tapi tetap mau pakai, itulah dampaknya sebenarnya. Nah, berikutnya yang disebut kecanduan atau adiksi adalah gabungan dari penyalahgunaan dan ketergantungan tadi, gitu. Dia nggak bisa lepas lagi. Memang sudah nyaman, nikmat, nggak ada hal yang lebih penting daripada itu dan semakin ditingkatkan, semakin meningkat toleransi gitu. Dan ketika putus zat dia akan mencari-cari dan menimbulkan efek di tubuhnya. Nah, ini ada faktor-faktor. Jadi selalu kalau kita di psikiatri, kedokteran jiwa pun di kedokteran ya sebenarnya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan biopsikososial gitu loh. Jadi faktor-faktor ini perlu kita perhatikan dalam hal bukan hanya di adiksi ya, di kecanduan atau penyalahgunaan, tapi juga di semua bidang ya. Jadi faktor jenis kelamin mempengaruhi. Tadi kita lihat di awal bahwa laki-laki itu lebih banyak karena apa? Memang mungkin laki-laki punya sifat yang mencobanya lebih gede ya, risk taking behavior-nya lebih tinggi. Terus penyakit fisik, beberapa orang sakit fisik misalnya kanker ya. Jadi ketika nyeri kankernya itu diterapi terus-menerus tanpa didampingi dengan pengobatan lain, mungkin bisa jadi akan menjadi orang-orang yang akhirnya dulu penyalahgunaan obat-obat anti nyeri itu gitu.
orang-orang disabilitas termasuk disabilitas fisik maupun mental juga punya potensi untuk menyalahgunakan zat. Misalnya orang-orang dengan diagnosis tertentu pada gangguan jiwa, orang depresi misalnya, orang depresi ini kan down ya, lalu dia untuk membuat dia up, dia akan memakai zat-zat yang membuat dia aktif, psikoaktif, termasuk adalah ekstasi, sabu, kokain yang seperti membuat dia on atau aktif dan semangat gitu. Kemudian genetik juga mempengaruhi, ada faktor genetik yang mempengaruhi. Lalu reaksi tubuh terhadap stres, kita tahu ketika kita stres bukan hanya pikiran kita, tapi tubuh kita juga kan terpengaruh. Sehingga ada niat kadang-kadang untuk memberikan rasa nyaman ke tubuh kita dengan apa? Mungkin salah satu dengan zat. Kemudian efek obat-obatan, efek samping obat-obatan maupun efek terapi obat-obatan juga bisa membuat kita malah makin pakai obat itu terus gitu. Lalu neurokimiawi otak atau ketidakseimbangan zat-zat kimia di otak yang membuat kita cenderung untuk memakai zat. Lalu secara psikologis ada hal nilai-nilai tertentu yang mungkin mempengaruhi jenis kepribadian kita, emosi, perasaan pada saat itu, kemudian resiliensi atau bagaimana kita menghadapi masalah ya, ketahanan kita terhadap masalah, cara menghadapi masalah, lalu emotional intelligence kita, lalu bias kognitif, artinya kognitif kita seringkali salah distorsi ya, jadi distorsi menghadapi situasi yang ada. Jadi kita mengambil keputusan salah terhadap kondisi yang memang mungkin tidak nyaman ya. Jadi kita seperti menghukum diri kita, menganggap diri kita tidak beruntung, akhirnya kita merasa psychological pain. Jadi psychological pain itu atau luka batin itu membuat kita selalu mencari jalan keluar untuk lebih nyaman. IQ juga orang-orang yang punya IQ rendah di bawah 70 itu punya potensi lebih tinggi untuk apa? Dimanipulasi untuk menggunakan zat itu. Karena apa? Mereka kan punya keterbatasan untuk memahami mana sebenarnya yang baik, mana yang tidak. Jadi ini perlu dipahami. Secara sosial, pola asuh, relasi dalam keluarga atau teman juga mempengaruhi status ekonomi ya. Walaupun sebenarnya status ekonomi pendidikan kalau di penelitian yang tadi di LIPI dengan itu nggak terlalu ini ya, kurang lebih sama sebenarnya, mau kaya atau miskin, mau pendidikan tinggi atau rendah sama sebenarnya. Peran media juga penting, termasuk kita perlu tahu bahwa zat adiktif itu bukan hanya narkoba itu kan bukan hanya bukan hanya narkotika, bukan hanya psikotropika, termasuk rokok sebenarnya. Rokok dan juga zat-zat yang membuat kita ini ya, rokok itu termasuk dalam zat adiktif. Kita tahu media ini sekarang kan berperan juga, kemudian juga dalam pekerjaan juga tekanan kehidupan, trauma. Nah ini trauma nanti sangat penting ininya kepada bagaimana sebenarnya seorang itu yang di atas itu cabang-cabangnya itu semua jenis adiksi, termasuk dalam sekarang gambling ya, crime, belanja ya, hobi juga termasuk, exercise ada yang exercise mati-matian tuh, workaholic, ada yang seks, alkohol segala macam. Bahkan dikatakan bahwa ada juga yang terhadap relationship ya, terhadap juga agama juga ada sebenarnya. Jadi itu cara seseorang untuk bisa lepas dari ketidaknyamanan dalam hidupnya. Dasarnya apa sebenarnya? Underlying damage ya, itu malu ya, luka batin yang membuat dia tidak merasa nyaman ya. Kemarahan, kekecewaan, malu, luka batin, itu dasarnya sebenarnya yang membuat dia harus mencari jalan keluar. Segala hal yang membuat dia merasa tidak nyaman dan dihargai gitu. Sehingga dia mencari jalan keluar untuk mendapatkan rasa senang atau nikmat, atau merasa lebih baik, merasa lebih produktif, dan pada akhirnya dia akan melakukan coba-coba untuk mengambil langkah memakai narkoba. Nah, di situ sebenarnya dasarnya. Nah, faktor risiko dan faktor pelindung. Faktor risiko itu ada perilaku agresif masa anak, kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya kemampuan mengatasi tekanan sebaya, kebiasaan coba-coba, ketersediaan narkoba. Nah, ini yang jadi bilang kayaknya tiap hari ada gitu. Saya nggak tahu seperti apa itu bisa terjadi gitu. Dan kemiskinan juga bisa kemiskinan ya. Kemudian faktor pelindung. Sebenarnya kemiskinan nggak jadi patokan juga ya. Orang mungkin ini zat yang kualitas baik lalu dia memakai untuk mendapatkan kenyamanan seperti itu. Lalu faktor pelindung, yaitu kemampuan kendali diri yang baik. Dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan kendali diri yang baik itu bisa melindungi diri dari faktor dari pengaruh narkoba. Dukungan pengawasan orang tua yang baik, relasi positif antara orang tua dan anak, juga dengan sekitarnya, aktivitas ekstrakurikuler yang memadai, kebijakan anti narkoba di semua lini, dan lingkungan yang kondusif. Aktivitas ekstrakurikuler ini saya pikir juga perlu diinikan ke anak-anak dan remaja ya dari awal. Kita lihat bahwa sebenarnya anak-anak dan remaja itu jarang sekali
mempunyai apa ya, wadah untuk menyalurkan potensi dan ya dan hal-hal yang membuat dia merasa senang, nyaman dan berbangga diri dan dirinya gitu loh. Sehingga dia hubungan dengan narkoba gitu. Padahal sebenarnya ketika dia melakukan ekstrakurikuler dan dia berprestasi di situ dia akan memberikan rasa bangga dan rasa berharga di dirinya dan itu nanti kita lihat sebenarnya kaitannya nanti di otak ya. Rasa bangga itu dan rasa bahagia itu di otak. Dikatakan bahwa drug addiction itu adalah penyakit otak sebenarnya. Ini ada 3 area yang di otak secara singkat, sederhana coba saya sampaikan bahwa ada korteks itu bagian depan otak kita yang berfungsi untuk membedakan mana yang proses berpikir, membedakan mana yang buruk, mana yang baik, apakah kita akan mengambil tindakan itu tidak gitu loh. Perencanaan ya, bagaimana kita menganalisis, itu seperti itu. Kemudian ada batang otak itulah pusat kehidupan kita, itu pernafasan kita dari situ. Kemudian sistem limbik ini pusat kesenangan, itu adalah target organ dari narkoba. Karena itu reward system yang memberikan kepada kita pusat rasa senang, rasa nikmat, rasa berharga. Nah, ketiga area ini dipengaruhi oleh narkoba ketiganya. Makanya ketika ada orang misalnya overdosis akan timbul apa? Kematian tiba-tiba. Nah, ketika misalnya orang pakai narkoba, korteksnya itu yang kemampuan kita untuk berpikir itu menurun, limbiknya meningkat karena dia mengutamakan nikmatan dan kesenangan. Saya selalu menganalogikan sistem limbik ini sebagai gas, sementara korteks ini adalah rem. Pada orang yang memakai narkoba, sistem limbiknya gasnya itu akan meningkat sangat-sangat aktif, sementara korteksnya akan menurun, sehingga dia nggak bisa berpikir lagi, ya dia hanya mengutamakan kenikmatan itu. Itu yang terjadi. Nah, semua narkoba menargetkan pusat senang di otak di tengah tadi sistem limbik tadi. Ada namanya zat dopamin. Dopamin ini yang memang targetnya. Dopamin ini adalah suatu zat atau neurotransmitter di otak kita yang memang berfungsi memberikan rasa nikmat dan rasa nyaman pada kita gitu. Misalnya pada saat kita makan, habis makan, kita kan mendapatkan jumlah dopamin yang memang yang fisiologis atau normal yang membuat kita tenang, nyaman gitu loh. Dan itulah kuasa Tuhan saya pikir ya, dia memberikan kita ya kenikmatan tanpa harus mencari dari luar. Tapi nyatanya ada orang-orang sepertinya yang hal itu kurang ya. Karena apa? Ya karena memang faktor-faktor tadi yang tadi pohon adiksi tadi, ada hal-hal yang membuat dia nggak merasa cukup dengan itu. Lalu dia memerlukan supply dari luar, misalnya memasukkan kokain. Maka yang dihasilkan, dopamin yang dihasilkan dari pemasukan kokain itu jauh berlipat-lipat dari hasil yang dopamin yang dihasilkan ketika kita makan. Lalu karena dopaminnya jauh berlipat ganda, lalu dia merasakan nikmat yang luar biasa, kesenangan yang luar biasa, rasa berharga yang luar biasa. Dopamin ini memberikan kita rasa berharga, reward. Kita berbangga, wah, percaya diri, seperti itu. Nah, itu yang dicari sama mereka. Masalahnya adalah itu hanya sementara dan untuk mendapatkannya lagi dia harus memasukkan lagi. Nah, nanti dia akan bolak-balik memakai itu gitu untuk mendapatkan efek yang tadi. Jadi bagaimana sebenarnya narkoba membajak otak kita? Jadi pemakaian berulang, ya kecanduan itu kan mengubah struktur atau kerja otak. Lalu hasilnya ya pasti perubahan perilaku kan. Nah, perubahan perilaku itu juga merangsang otak kita untuk bilang, kasih saya lagi. Saya nggak bisa kalau saya sudah berubah. Saya nggak bisa tanpa tanpa narkoba itu. Sehingga dia respon lagi ke atas, kasih lagi, seperti dia bolak-balik seperti lingkaran setan. Artinya otaknya sudah dibajak dan pada akhirnya terjadi gangguan fungsi gitu loh. Nah, ini hasil PET scan ya. PET scan itu menggambarkan kalau kita tahu ada CT scan, ada foto X-ray, ada MRI, ini PET scan. PET scan itu menunjukkan aktivitas otak ya. Jadi dikatakan sebenarnya aktivitas fungsi otak kita. Yang di garis sebelah kolom sebelah tengah ya, itu kan itu ada gambaran otak orang normal yang tidak memakai zat. Kalau semakin merah itu gambarnya, berarti areanya itu semakin aktivitas otaknya makin bagus, fungsinya masih bagus. Pada pengguna zat yang paling kanan, ya gambar sebelah kanan dikatakan bahwa terlihat bahwa sebenarnya area merah itu semakin menurun. Itu menunjukkan bahwa fungsi atau aktivitas otak menurun sebenarnya di situ akibat zat itu. Nah, di situ itu sebenarnya itu alasannya sebenarnya kenapa sebenarnya orang-orang pengguna narkoba itu ya perlu diterapi, diobatin ya sebenarnya ya. Nah, dampak psikis ya, karena memang kerjanya di otak ya. Jadi ini hasil survei juga ya dari LIPI kemarin sama BNN 2019 bahwa nafsu makan berkurang atau berlebih. Biasanya kalau dia dopaminnya meningkat atau misalnya karena pemakaian sabu atau ekstasi itu memang akan menekan nafsu makan.
pada pemakaian ganja ya justru akan meningkat nafsu makannya gitu. Itu ya berkurang atau berlebih, tapi kebanyakan sih berkurang. Gangguan pola tidur jelas karena dopamin itu juga kan membuat kita on terus nggak bisa tidur. Kemudian gangguan konsentrasi, ya karena memang apa, ini khususnya pada saat memang, zat-zat yang ketika kita make ketika nggak pakai lagi, dia akan terganggu konsentrasi ya. Kemudian kecemasan, kegelisahan, iya karena ketidakseimbangan sistem di otak ya. Kemudian labilitas emosi yang memang terjadi. Kita tahu bahwa beberapa pasien saya itu datang ke rumah sakit dan kondisi apa, sangat irritable, ngamuk, kegelisahan, dan sudah menimbulkan halusinasi dan segala macam, itu juga ada sebenarnya ya, karena memang kerjanya di otak. Dampak fisiknya juga ada, yaitu apa? Gangguan penglihatan, contoh merah atau rabun, dikeluhkan 32%. Kemudian pernapasan, batuk, ya. Kita tahu bahwa sabu itu kan bisa dihirup ya, nah, asapnya itu kan berdampak ya. Kemudian pencernaan ya, karena kan mempengaruhi pencernaan juga. Kemudian gangguan penciuman, merah dan lain-lain. Kemudian nyeri buang air besar, buang air kecil, itu juga dikeluhkan oleh beberapa orang. Ya. Nah, tata laksananya jelas, sebenarnya orang-orang ini harus diobatin ya, dengan apa? Cara rehabilitasi. Di rehabilitasi itu kita berikan terapi obat-obatan, terapi perilaku, terapi keluarga, modifikasi lingkungan, layanan medis dan sosial ya, rehabilitasi itu caranya sebenarnya. Nggak mungkin dong orang-orang seperti itu kita masukkan ke tahanan kan, karena apa ya, di tahanan bisa apa gitu loh. Sementara rehabilitasi kita bekerja di tim ya, tim terintegrasi sebenarnya. Ada psikolog, ada psikiater, ada perawat, ada kerja sosial, ada orang-orang, ada bahkan kita di sini dilibatkan juga ulama yang membantu mereka secara spiritual. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya di situ, ya. Yang disebut rehabilitasi apa sebenarnya? Yaitu ya rangkaian tindakan yang diperlukan ketika seseorang mengalami suatu kendala atau keterbatasan fungsi harian akibat gangguan kesehatan atau kondisi tertentu agar bisa berfungsi kembali seperti semula. Kita tahu bahwa orang pengguna pecandu narkoba itu fungsinya sudah terganggu kan ya. Banyak hal yang sudah terganggu sehingga kita perlu mengembalikan fungsinya itu gitu loh. Sasarannya penyalahguna dan pecandu, kita tahu. Kita bilang kita perang ya. Ya, pecandu dan penyalahguna itu ya korban, korban perangnya. Kita kan bantu korban itu, nggak mungkin dengan korbannya kita masukkan ke penjara ya. Konyol kan? Jadi korbannya ditangani dengan secara medis maupun sosial gitu loh, dengan rehabilitasi. Dan ada dasar hukumnya sebenarnya dari Undang-Undang Nomor 35 tadi tentang tahun 2009 tentang narkotika, bahwa pasal 4D dikatakan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Pasal 54, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan ini juga didukung dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Wajib lapor bukan ke polisi ya, di instansi yang menyediakan rehabilitasi termasuk rumah sakit dan puskesmas gitu loh. Termasuk juga di BNN. Jadi itu sebenarnya dikatakan wajib lapor, bukan wajib lapor ke polisi gitu loh. Orang jadi bingung wajib lapor kemana saya? Wajib lapornya ya ke institusi yang menyediakan rehabilitasi gitu. Rehabilitasi medis itu ada banyak banyak cara, detoksifikasi, rawat jalan, ya, kemudian rawat jalan untuk mengatasi, keluhan-keluhan akibat ya putus zat, disertai konseling, terapi rumatan metadon dan buprenorfin, rawat inap jangka pendek, ya, rawat inap jangka panjang. Kalau saya biasanya di rumah sakit saya di sini di Amunta ya, 5 jam dari Banjarmasin, saya masih bisa melaksanakan detoksifikasi, rawat jalan, ya, dan juga rawat inap jangka pendek, terutama rawat inap jangka pendek adalah ketika dia sangat sangat gelisah dan sudah mengamuk. Ya, itu saya lakukan stabilisasi. Kalau memang diperlukan jangka panjang, akan saya kirim ke RSC atau kerjasama dengan BNN untuk mengirim dia ke fasilitas eee, rehabilitasi rawat inap jangka panjang. Kita mungkin perlu tahu detoksifikasi itu apa. Detoksifikasi itu adalah bagaimana kita sebenarnya me menyetop masuknya racun, racunnya narkoba. Jadi bukan detoksifikasi adalah kita menghentikan pemasukan dari zat itu ke tubuh yang pecandu itu. Nah, dengan kita menghentikan itu, ya, otomatis, asupan itu kan berkurang dan zat yang ada di tubuh kan sebenarnya secara alami akan dikeluarkan dari tubuh, ya. Jadi, kita menghentikan pemasukan dan kita upayakan pengeluaran dengan cara apa, ya alami, minum, makan seperti biasa gitu loh, dengan dikeluarkan dari buang air kecil, dari buang air besar, dari keringat, itu dikeluarkan, dari nafas juga dikeluarkan. Nah, itu detoksifikasi sebenarnya yang dilakukan. Jadi menghentikan menghentikan pemasukan dan mempercepat pengeluaran dengan cara alami gitu. Nah, ketika detoksifikasi dia mengalami putus zat atau misalnya reaksi tidak nyaman,
maka kita akan menambahkan obat-obatan yang untuk membantu dia untuk lebih nyaman menghadapi proses putus zat itu. Itu sebenarnya, prinsip dari detoksifikasi. Nah, tujuan rehabilitasi itu adalah meningkatkan kontrol emosi yang lebih baik, hidup lebih sehat dan produktif, berhenti total dari ketergantungan narkoba. Nah, ini target kita jangka panjangnya. Dan hidup 100%. Hidup 100% itu tahun lalu menjadi kampanye dari BNN tahun 2020. Nah, tahun ini adalah War on Drugs ya. Nah, dikatakan bahwa sebenarnya dari ini penelitian survei survei yang sama ya. Jadi, jika pemakai narkoba jika terjerat hukum berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin. Sebenarnya dikatakan ini ada ini fakta ya sebenarnya. Apakah dengan dimasukkan ke fasilitas, hukum atau dimasukkan ke penjara dia akan berhenti? Yang di perkotaan bilang bahwa cuma 46 yang berhenti, 46%, 53% itu malah nggak berhenti gitu loh, nggak mau berhenti. Lalu yang di pedesaan itu 23% yang berhenti, 76% malah nggak berhenti loh masuk di fasilitas hukum gitu loh. Nah, yang menarik adalah kalau berdasarkan jenis kelamin, jadi laki-laki itu akan memang lebih banyak berhenti ya, 61,4%. Perempuan 100% akan berhenti ketika, eee, akan dimasukkan ke fasilitas ini. Tapi faktanya bahwa banyak yang tidak akan berhenti ketika dimasukkan ke penjara. Jadi ini dasar sebenarnya. Jadi kita berterima kasih kepada survei ini menunjukkan bahwa memasukkan pecandu atau penyalahguna ke penjara itu bukan solusi yang terbaik sebenarnya ya. Dan dikatakan bahwa keikutsertaan penyalahgunaan narkoba dan manfaat saat mengikuti program rehabilitasi itu sebenarnya cuma sedikit yang masih mengakses. Dari total 4.500.000 responden ya yang disurvei, cuma 4,6% yang mengaku pernah ikut rehabilitasi. Dari yang ikut itu ya, menyadari bahwa penting loh sebenarnya rehabilitasi itu. Cuma 14% yang mengatakan tidak ada manfaatnya. Mungkin karena mereka memang ya sudah memang belum merasakan ini ya, memang belum mau berhenti. Tahapnya memang dia masih nyaman dengan narkobanya itu. Jadi ini menunjukkan bahwa rehabilitasi itu bermanfaat bagi orang yang sudah mengikutinya, gitu. Cuma yang menyedihkan di sini adalah cuma 4,6% loh, ya dari total responden yang memang pernah memakai narkoba itu yang mengikuti rehabilitasi. Jadi, kecil sekali. Dikatakan kenapa yang mengatakan tidak bermanfaat karena kenapa gitu, 76,10% dikatakan lokasi tidak mudah dijangkau oleh penyalahguna narkoba, ya, itu. Karena memang balainya itu, eee hanya di tempat tertentu kan rehabilitasi. Padahal sebenarnya dari pemerintah sudah baru semua rumah sakit, semua puskesmas itu bisa menerima pasien yang mengalami tergantung narkoba. Cuma ya itu kesadaran sendiri jadi belum kurang ya. Menyatakan alasan biaya yang mahal. Ya memang ini salah satu kendala kita adalah di BNN itu kan hanya kan hanya 8 kali ya, IPWL dari Kemenkes juga 8 kali. Di luar itu tidak akan ditanggung lagi gitu loh. BPJS sendiri tidak menanggung, pasien dengan narkoba gitu. Dianggap bahwa itu self-made disease ya, jadi nggak ditanggung. Ya itu konyol sekali memang sebenarnya ya. Kemudian menyatakan bahwa 8,3% menyatakan alasan bahwa program yang ditawarkan kurang efektif. Ya, itulah alasan mereka ya. Dari press release BNN akhir tahun 2020 dikatakan bahwa sepanjang tahun 2020 tercatat sebanyak 4.364 orang telah mendapatkan layanan rehabilitasi rawat inap maupun rawat jalan pada balai atau lokal dan klinik BNNP, BNNK di seluruh Indonesia. Dan sebanyak 1.500 orang telah mendapatkan layanan pasca rehabilitasi melalui agen pemulihan. Nah, ini yang penting bahwa setelah rehabilitasi juga perlu dipantau lagi orang-orang dengan layanan pasca rehabilitasi. Nah, teman-teman di sini juga perlu memahami bahwa eh, pemulihan itu bukan hal yang gampang ya, itu proses yang sangat berat. Kita perlu memantau dan memberikan dukungan yang sangat besar kepada mereka. Nah, ini sebenarnya yang juga saya perlu sampaikan bahwa pemulihan otak, fungsi otak setelah tidak menggunakan narkoba itu nyata loh sebenarnya. Ini yang sebelah paling kiri itu kontrol sehat, artinya orang yang tidak pernah memakai zat sama sekali. Lalu dibandingkan dengan ini yang di tengah sama yang di kanan ini orang yang sama. Ketika dia tidak memakai lagi selama 1 bulan, udah mulai muncul aktivitas merahnya di otaknya. Lalu setelah dia tidak memakai lagi selama 14 bulan, fungsinya kembali seperti orang yang tidak memakai sebenarnya. Jadi pemulihan itu nyata, kerja otak kita itu nyata, karena otak kita punya kemampuan untuk memang, apa ya, punya kemampuan yang resiliensi yang baik ya, dikatakan neuroplasticity. Jadi bisa bisa kembali kok memperbaiki dirinya dengan apa, dengan banyak cara, rehabilitasi, berhenti pakai zat, dukungan psikologis, dukungan dengan sosial,
banyak sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki. Jadi nyata sebenarnya hasilnya ya. Nah, ini slide terakhir saya ringkasan sebenarnya bukan bukan simpulannya, bahwa narkoba itu berdampak sangat serius terhadap kesehatan fisik dan jiwa, berdampak kepada disabilitas dan juga kematian. Dan ini saya selalu tekankan kepada pasien-pasien saya juga ketika saya memberikan, sharing kepada orang-orang yang memang diperlukan, bahwa pecandu narkoba bisa pulih kok dengan rehabilitasi dan juga mungkin langkah-langkah yang memang sudah ditentukan. Kemudian rehabilitasi tersedia ada banyak pilihan sesuai kebutuhan ya. Penjara bukan tempat yang bagi penyalahguna atau pecandu narkoba, karena kita tahu bahwa sebenarnya lebih kepada apa, karena banyak faktor yang terlibat di sana. Hukuman itu justru apa, kriminalisasi, bukan mereka kan korbannya, jadi bukan bukan tempatnya itu. Karena kita juga nggak tahu sebenarnya di sana apakah memang dilakukan seperti apa gitu. Karena pada akhirnya ketika mereka dimasukkan ke penjara, justru mereka semakin apa, semakin down kan, maksudnya semakin dihargai gitu loh. Nah, sementara pakai narkoba itu kan supaya mereka merasa dihargai kan, untuk mendapat rasa penghargaan, rasa bangga gitu. Ketika masuk ke penjara ya makin down, makin mereka ya kembali lagi ke kondisi, "Emang aku nggak berharga," ya sudah, itu kan membuat, nyeri psikologis lagi, membuat dia berpotensi memakai zat lagi, gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, ya. Saya kembalikan ke Mas Haikal, kalau ada yang bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Oke, Dokter Sati, terima kasih banyak tadi udah untuk presentasinya tadi sangat komprehensif sekali ya. Tadi Dok ada sisi bahas juga dari sisi hukumnya ya, deskripsi narkoba itu apa sih, jenis-jenisnya apa, nah terus gimana sih narkoba bisa mempengaruhi otak kita, kenapa kok orang bisa kecanduan, terus faktor-faktor yang membuat orang kecanduan itu apa, ada dari faktor sosial, terus faktor biologi juga, terus juga dari faktor psikologi juga, terus faktor-faktor pendukung, sama yang bisa menjaga, teman-teman kita, saudara-saudara kita supaya nggak kena narkoba itu apa aja. Nah, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman yang ada yang ingin bertanya, atau ingin berkomentar, atau ingin, apa namanya, beropini, bisa, ke Dokter Sati, bisa raise hand kalau ingin menyampaikan secara langsung, nanti, saya selaku moderator akan berikan kesempatan berbicara, langsung menyampaikan opini, pendapat, atau pertanyaan ke Dokter Sati, atau bisa juga lewat chat. Kalau lewat chat nanti akan, saya bacakan, pertanyaannya untuk, kepada Dokter Sati. Nah, Dok, ini ada satu pertanyaan masuk dari Mas Fauzan. Apakah rehabilitasi para pecandu narkoba dengan gaya semi militer seperti yang ada di Lido, Sukabumi, dan yang dijalankan oleh BNN itu efektif dalam menyembuhkan teman-teman kita yang menjadi pecandu narkoba? Dipersilakan Dokter Sati. Itu individual ya, Mas, ya. Jadi memang kan banyak modalitas sebenarnya untuk rehabilitasi ya. Cocok-cocokan sih, ada yang bisa cocok dengan itu, ada yang tidak gitu. Kalau efektif ada efektivitasnya kok. Itu memang sudah berdasarkan ini ya, penelitiannya. Jadi pada orang tertentu itu bisa efektif semi militer itu gitu loh. Nah, tapi bagi orang yang memang tidak punya ini ya, kalau ada orang tertentu nggak cocok dengan sistem itu gitu loh. Jadi nggak bisa disamaratakan sebenarnya gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisinya. Itu kan yang TC ya, therapeutic community ya. Jadi di dibikin seperti militer itu mungkin karena memang dulu memang dasarnya dari sana gitu, dari apa, berlibatkan, aparat militer di pada awalnya gitu. Tapi semakin ke sini sepertinya banyak orang yang nggak yang banyak juga yang nggak sesuai dengan itu gitu. Jadi dikatakan efektif atau tidak tergantung 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 orangnya yang menjalani gitu. Karena itu kan nggak bisa dipaksakan. Misalnya, kamu harus ini, makanya sebenarnya pada saat mau rehabilitasi, yang bersangkutan juga perlu diikut sertakan di awal gitu, dikasih tahu langkah-langkah, program-programnya apa gitu loh, supaya dia bisa mengambil keputusan bahwa itu sebenarnya kan itu keputusan itu bersifat kolaboratif kan, nggak bisa diambil sepihak gitu sebenarnya. Jadi saya tahu di BNN itu ada banyak 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 cara yang bisa dilakukan. Kalau kayak di sini di rumah sakit di jiwa di sini ada nggak ada semi militer, jadi banyak yang lebih pendekatan secara personal sih, individual ya, gitu sih. Kalau tanya efektif atau tidak, bisa efektif pada orang tertentu, bisa tidak juga, gitu, pada orang tertentu, gitu, Mas Eka, Mas Faisal. Oke, thank you Dokter Sati. Nah, ini dari Mas Usep. Nah, ini kalau misalnya cara-cara spiritual seperti di pesantren, atau mungkin, di komunitas gereja gitu, Dok, ya, pokoknya yang cara-cara keagamaan itu, apa namanya, datanya gimana? Apakah
cukup berhasil atau mungkin justru lebih berhasil yang itu daripada yang ke semi militer? Kalau misalnya ada datanya dipersilakan. Kembali lagi sih Mas ya, kembali ke individunya masing-masing ya, caranya juga. Tapi kan yang misalnya fasilitas, ada beberapa ya fasilitas, rehabilitasi itu yang memang sudah bekerjasama dengan, BNN ya, dengan institusi resmi negara. Mereka menerapkan pola itu di institusinya gitu loh, pola-pola yang bisa diterapkan gitu. Jadi sudah kerjasama. Nah jadi, eee, apa yang sudah diuji secara evidence based gitu ya, itu bisa diterapkan di fasilitas, ke pesantren atau, gereja atau apa gitu. Cuman ada memang beberapa, fasilitas, keagamaan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah gitu, yang dilakukan malah hal-hal yang di lu di yang tidak sesuai dengan, standar yang kita tentukan gitu. Kan standar kita itu, pokoknya no harm ya, harmless ya. Jadi tetap menginikan bahwa mereka itu adalah para pecandu itu adalah, punya punya apa, adalah umat manusia yang perlu dijaga harkat dan martabatnya gitu loh. Itu yang perlu sebenarnya. Yang kedua adalah jangan sampai ada langkah-langkah rehabilitasi itu yang juga berdampak malah cedera fisik atau gimana gitu loh, ya. Berikutnya lagi adalah saya agak concern dengan ketika pendekatan spiritual yang menekankan dosa gitu, Mas, ya. Dosa, kamu berdosa, kamu harus ini, gitu. Oke, bagaimanapun semua orang tahu bahwa kalau memang, mengimani agama Tuhannya, dia akan tahu bahwa apa yang dilakukan memang berdosa. Tapi justru kalau penekanannya di situ, dia akan membuat dia makin down, gitu, makin dihakimi, merasa, "Aku datang ke sini bukan untuk dihakimi kok, aku datang ke sini untuk mencari pertolongan," gitu loh. Jadi ketika misalnya kita menguta me 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 kalau dia mengakui bahwa saya berdosa, nah itu kita angkat. Oke, kamu berdosa. Kira-kira apa yang bisa kita inikan dari pemahaman tentang dosa itu gitu loh. Bukan kita menjerumuskan dia semakin merasa bersalah. Karena kalau dia merasa bersalah kembali lagi, dia merasa nggak berharga lagi gitu. Dia mau nyeri nyeri apa, psychological pain-nya itu semakin jadi. Itu membuat dia semakin menstigma dirinya, "Memang aku nggak berharga, aku nggak ini," gitu. Karena apa? Dia mendapat penghakiman dari orang-orang yang merasa dia lebih hebat, dia tetap inferior gitu. Padahal sebenarnya tujuan dia memakai narkoba supaya dia nggak inferior kan sebenarnya. Dan tujuan dia untuk rehabilitasi supaya kita mengangkat dia supaya nggak inferior kan gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi ada beberapa memang lembaga keagamaan yang sudah bekerjasama sudah menerapkan langkah-langkah yang memang banyak kok teknik rehabilitasi ya. Jadi kira-kira yang mana yang efektif, itu sudah kita banyak kerjasama. Karena kita nggak bisa ya, nggak mungkin BNN juga atau rumah sakit atau RSJ juga melaksanakan semua hal gitu. Tapi biasanya dari RSJ, dari Kementerian Kesehatan, dari BNN sih itu sudah melihat, menyasar mana komunitas mana, institusi mana yang bisa digandeng sama-sama untuk melaksanakan secara mandiri atau gimana. Itu sih Mas sebenarnya, ya. Jadi intinya kalau memang mereka melakukannya sesuai dengan memang menghargai dan tidak tidak apa, with no harm atau apa, tidak melakukan suatu kekerasan. Saya pikir itu bagus sih, gitu. Kembali lagi ya ke masing-masing, itu sih Mas. Oke, thank you banget, Dokter Sati. Mungkin untuk di sini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang baru hadir, kita bersama Dokter Sati kita tentang membahas mengenai drugs, mengenai narkoba dan juga rehabilitasi narkoba. Kenapa sih rehabilitasi itu sangat penting? Kalau misalnya sekali lagi ada teman-teman yang bertanya atau berkomentar, bisa raise hand, nanti saya berikan kesempatan bicara atau juga bisa chat. Saya ingin menyampaikan langsung komentar atau pertanyaan, nanti dapat kesempatan bicara langsung ke Dokter Sati atau bisa juga lewat chat, nanti akan saya bacakan pertanyaan atau komentarnya saya selaku moderator. Ini ada salah satu kawan saya ingin bertanya, Renaldi secara langsung. Halo, Ray. Monggo. Halo, selamat sore Dokter Sati. Nama saya Renaldi Surya. Maaf, saya ingin bertanya ini seputar mengenai narkoba dan juga rehabilitasi ya. Saya ingin bertanya tentang masalah salah satu metode rehabilitasi yang ada di satu pesantren. Mungkin saya nggak usah sebut pesantrennya ya. Ini salah satu pesantren ternama milik satu tarekat di kawasan Jawa Barat. Nah, dia menggunakan metode penyembuhan obat narkoba itu dengan metode siram.
penyiraman malam hari. Jadi kalau ada sakau disiram terus, disiram sampai sakaunya hilang. Itu bagaimana dari segi kedokteran? Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya ingin bertanya mengenai status ganja. Kita pernah bikin diskusi salah satu tentang ganja. Saya lupa dengan siapa itu Mas Haikal kemarin Mas Dira ya? itu ganja. Iya, Mas Dira kan? Mas Dira mengenai ganja itu dia mengatakan bahwa ganja itu bukan salah satu bentuk bukan narkotika juga, dia tanaman obat atau resep makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tradisional hingga saat ini mungkin ya. Nah, ganja itu sendiri kan tidak menyebabkan sakau, tidak menyebabkan, belum ada catatan kematian soal ganja sampai saat ini. Nah, apakah bukan pecandu ganja kayak apakah ya mungkin kalau bisa kecanduan ya mungkin direhabilitasi juga kah ganja pun kalau misalkan dia sebabkan kecanduan, apakah kecanduannya itu seperti rokok gitu? Apakah juga harus sama seperti itu metodenya? Karena kan dari catatan medis hingga saat ini belum ada kematian soal ganja dan juga tidak terbukti bahwa ganja itu sakau. Malah nomor 1 kalau nggak salah di catatan itu nikotin itu tertinggi kecanduan, di bawahnya baru marijuana. Nah, itu gimana? Oke, saya coba jawab ya Mas ya. Jadi sebenarnya kalau tadi sistem yang disiram saat sakau itu namanya cold turkey ya. Itu memang sistem cara lama banget sebenarnya itu cold turkey. Jadi memang dikasih disiram dingin-dingin supaya ini. Iya beberapa itu sudah ditinggalkan sekarang ya. Itu sangat-sangat menurut saya nggak manusiawi ya. Bukan nggak manusiawi, itu kurang efektif sebenarnya. Kalau dia sakau nyeri, itulah gunanya ketika dibawa ke fasilitas rehabilitasi ya. Biasanya apa? Kalau dia nyeri ya, kita akan kasih anti nyeri. Anti nyeri yang membuat dia tenang gitu. Disiram, kalau tiba-tiba terjadi misalnya disiram terus-menerus sampai ini, ya kalau dia pas demam gimana tiba-tiba ini, ya kan susah gitu loh. Atau berikutnya tiba-tiba dia saking ini, atau yang paling ekstrem kalau dia direndam di kan gitu ya. Kalau dia tiba-tiba aspirasi ininya masuk ke paru-paru gimana, ya kan bisa menyebabkan kematian gitu ya. Caranya seperti apa? Nah itu makanya saya bilang usahakan bahwa tindakan rehabilitasi itu tindakan yang harmless, yang tidak melakukan ini terhadap tubuh gitu loh. Ya. Nah, cara-cara kita adalah ketika kita tahu bahwa dia mengalami suatu kondisi putus zat atau sakau, kita lihat penyebabnya apa sih? Zatnya apa? Kenapa dia jadi seperti ini? Oh, ternyata karena zat ini dampaknya ketika dia putus berarti ada nyeri ini. Berarti obat apa yang cocok buat dia? Obat yang non narkoba yang membuat dia bisa mengatasi sakaunya. Mas, kita perlu tahu bahwa ketika sakau itu sebenarnya tubuh kita itu dalam kondisi sedang berusaha melepaskan diri dari pengaruh narkoba. Itu sebenarnya. Ya. Karena pas selama ini kan sedang dikuasai narkoba tuh. Sekarang dia ketika berhenti, dia sedang melepaskan diri, ibarat kayak ini dia sedang keluar gitu. Jadi putus-putus gitu, sedang berusaha untuk melepaskan diri dari jerat-jerat narkoba itu. Nah, itu yang bikin nggak enak sebenarnya. Karena sebenarnya waktu kita lahir kita nggak pakai narkoba kan, gitu loh. Kenapa kita enak-enak aja gitu loh sebenarnya. Nah, kita sedang menuju ke sana sebenarnya. Itu yang terjadi ketika sakau itu. Jadi tubuh kita sedang menuju normal dari kondisi tidak normal. Nah, masalahnya orang pecandu itu menganggap yang normal itu ketika dia enak pakai narkoba itu. Nah, di situ yang jadi kendala gitu. Jadi proses menuju normal itu menyakitkan buat mereka. Nah, itu. Nah, pada saat detoksifikasi itu detoksifikasi ya ketika kita menghentikan pemasokan dan juga mengeluarkan pelan-pelan dari tubuhnya. Di situlah kita berperan untuk memberikan terapi simptomatik atau terapi-terapi yang membantu dia untuk merendahkan rasa tidak nyaman ketika putus zat itu. Tapi kita lakukan dengan cara apa? Cara sistematis dan tidak melukai dan tidak merugikan. Itu prinsipnya. Tapi kalau cold turkey itu udah jarang sih kita lakukan. Itu sebenarnya ya yang kita lakukan. Yang kedua, ganja. Kalau ganja saya pribadi dalam hal ini belum terlalu nggak bisa cerita banyak, tapi prinsipnya adalah ganja itu memang tidak menimbulkan putus zat. Tapi penggunaan ganja pada jangka panjang justru dampaknya apa? Itu yang membuat orang halusinasi. Banyak gangguan jiwa itu, skizofrenia itu terjadi karena apa? Ganja. Karena peningkatan kadar dopamin tadi. Dopamin meningkat membuat orang jadi apa? Jadi banyak timbul ketidakseimbangan zat di otak dopamin sehingga muncul halusinasi, muncul
waham atau curiga sama orang segala macam gitu. Memang ada putus sih kalau ganja, jarang memang. Tapi potensi ketergantungannya tinggi gitu tetap. Sama kayak nikotin. Nikotin sebenarnya kalau dipikir-pikir masuk kepada zat adiktif kan sebenarnya gitu loh. Cuma karena memang dianggap bahwa nikotin itu tidak terlalu menimbulkan dampak yang luar biasa gitu loh. Akhirnya apa? Orang menganggap itu normal gitu loh. Tapi yang kita lihat dari ganja itu adalah seberapa dewasa sebenarnya kita menyikapi itu gitu loh. Kita dalam hal ini saya perlu hati-hati menekankan bahwa sebenarnya ganja itu sampai sejauh ini berdasarkan yang saya amati lebih banyak dampak buruknya. Kita masih kalau mau ini terkait legalisasi ganja apa segala macam ya, itu masih jauh dari ini karena pasti banyak pro dan kontra. Tapi kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman klinis saya, ganja itu pada akhirnya apa? Itu dampaknya justru dampak jangka panjangnya. Termasuk juga ketika apa? Bayangkan nih gini ya Mas ya. Kayak misalnya morfin. Morfin kan memang obat kan dipakai untuk nyeri ya. Tapi ketika ini kan ke pasar justru jadi apa gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, itu kita lebih kepada tadi karena kita lihat narkotika itu atau psikotropika, narkoba itu kita nggak hanya lihat dari sisi medis atau apa. Kita lihat luas sosialnya gimana, hukumnya gimana gitu loh. Kita nggak bisa bilang bahwa legalkan apa segala macam ini. Itu bagi sekelumit orang, sekelompok orang yang lain gimana gitu loh. Nah, kita perlu melihat secara luas sebenarnya untuk menyikapi itu dan itu akan prosesnya panjang sih. Itu mungkin jawaban saya Mas Renaldi gitu. Oh iya, saya ingin nanya lagi, dokter. Boleh Bang Hekal ya? Siap. Kalau misalkan banyak orang punya motif, misalkan kayak artis AN kemarin, ada faktor depresi untuk mengkonsumsi ganja ya kan, ada faktor depresi atau banyaklah hal 1.000 sekian hal. Nah, saya ingin tanya dok, kalau misalkan ada obat-obatan anti stres pun dia sekarang kan dalam hukum dimasukkan dalam kategori narkotika mungkin saya kurang tahu cuma obat psikotropika maksud saya gitu. Nah, bagaimana orang-orang yang punya pengalaman seperti stres dan yang lain atau mungkin saya anak muda menjelang tua gini kan, ya mungkin banyak tantangan lah apa, ingin tenang gitu, ingin secara kimiawi tenang menghadapi tantangan-tantangan di luar. Nah itu bagaimana kami bisa mengkonsumsi secara aman? Ya, bukan berarti saya sekarang konsumsi enggak, tapi pengen secara aman gitu. Gimana? Sedangkan di luar tuh polisi itu sudah berjajar-jajar nyari uang gitu dalam tanda kutip ya gitu. Maaf Pak Polisi, enggak, Pak Polisi taat hukum semuanya. Ya, gini Pak. Jadi kalau kasus selebritis A kemarin, dia kan ngaku depresi gitu ya. Ya, depresi kan dia menganggap bahwa dengan ganja itu dia lebih enak itu seperti itu ya. Itu kembali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa memang dicari kenyamanan, kenikmatan gitu loh. Nah, cuma kenikmatan yang dia dapatkan itu apakah memang dengan itu depresinya hilang? Permanen gitu loh. Nah, itu sekarang. Orang sering membenarkan tindakannya karena saya stres, karena saya ini, saya pakai narkoba supaya saya ini. Oke, andai kata dengan narkoba misalnya, segala kesusahanmu hilang permanen sampai akhir hayatmu, narkoba nggak akan jadi bahan ilegal gitu loh. Semua orang dikasih gitu loh. Kenyataannya itu hanya bertahan berapa lama sih? Nah itu yang terjadi karena otaknya sudah dipengaruhi, dibajak, karena sirkuitnya itu sudah diubah gitu loh. Bahwa dia berpikir bahwa kamu nggak bisa hidup tanpa narkoba, kamu nyaman hanya karena aku gitu loh. Jadi dia terus disitulah letak kesalahannya Mas, disitulah letak bahayanya, gitu, ruginya gitu. Kalau sekali make, misalnya Mas Renaldi sekali make narkoba, terus hidupnya, terus otaknya cerdas, fokus, terus gampang cari duit, relasi bagus, dan itu semua serba puas semua sampai akhir hayat gitu. Oke, saya juga make Mas, gitu. Tapi kan nggak gitu. Nah itu yang perlu dipahami. Yang kedua, kalau ada tekanannya, ganja itu tidak pernah dimasukkan sebagai obat depresi. Di mana-mana pun nggak ada gitu loh, di seluruh dunia. Itu tidak masuk di kriteria terapi untuk ini. Kenapa obat-obat kami, apa psikiatri itu beberapa dimasukkan ke golongan psikotropika? Ya karena karena orang menyalahgunakannya gitu. Tadi kan saya sebutkan, sebenarnya psikotropika dan narkotika itu pada dasarnya obat atau bahan yang bermanfaat pada tempatnya. Gitu loh.
Tapi orang selalu kan selalu cari itu apa-apa yang bisa diinikan. Yang satu hal lagi yang bikin susah dikendalikan adalah bisnis narkoba itu bisnis yang paling menguntungkan sedunia gitu loh. Nah di situ sebenarnya yang jadi ini, ada demand, ada demand, ada juga ada ini kan, ada supply gitu. Jadi kok klop jadinya. Lalu beberapa obat kami, saya pribadi seringkali juga berhadapan dengan situasi di mana pasien-pasien datang ke saya, "Dok, saya cuma mau obat ini." Dia sudah dikte saya gitu loh. "Obatnya saya maunya ini." "Dapat dari mana?" "Dari dokter sana." "Oh, saya bukan jual obat," saya bilang gitu. Saya memberikan obat berdasarkan penilaian klinis saya, pemahaman saya tentang bapak dan ibu gitu loh. Saya punya pertimbangan klinis, karena saya lihat bahwa obat ini tidak sesuai dengan indikasi. Kalau dia marah-marah saya bilang, "Oke, berarti kemungkinan orang ini sudah memang pemakaiannya tidak rasional." Saya bilang tidak rasional ya, tidak sesuai dengan indikasi gitu. Jadi memang sudah ada penyalahgunaan sebenarnya tidak sesuai indikasinya dan sudah bolak-balik gitu loh. Saya kan dengan tegas bilang, "Maaf saya tidak memberi karena saya melihat ada potensi seperti ini, penyalahgunaan." Saya ngomong seperti itu. Kalau dia marah-marah, "Dok, saya sudah bayar." "Silahkan ambil lagi uang pendaftaran Anda, saya nggak perlu duit itu. Saya hanya mau menolong bapak atau ibu." Gitu loh. Jadi sebenarnya ada obat-obat tertentu Mas Renaldi, yang kita ada itu kan ada sistematikanya gitu. Oh ini kriteria diagnosisnya seperti ini, obatnya cocoknya ini. Sehingga apa, kita meminimalisir gitu loh, bahwa suatu saat pengobatan kita itu juga gini ya Mas ya, saya sebagai psikiater, saya pengennya suatu saat juga pasien-pasien saya itu bisa bertahan, bisa mandiri tanpa obat, gitu loh. Jadi bukan membuat dia makin makin pakai obat sepanjang hidupnya, kecuali pasien-pasien memang kayak skizofrenia memang perlu obat kronis, gitu loh. Seperti itu sebenarnya konsep pengobatan kita. Jadi obat-obat yang membantu tidur, misalnya kayak alprazolam, kayak Nipam, itu sebenarnya itu tidak dipakai untuk jangka panjang. Itu ada paling lama sebenarnya disarankan secara kode etik kedokteran kita, psikiatri, kedokteran jiwa, paling lama 3 minggu harus sudah berhenti, gitu. Karena apa? Kita hanya kita harus pikir, efek mana, efek efek terapi kah? Atau efek mudaratnya yang mau kita kasih gitu loh. Kita kasih sebentar kok pada akhirnya dia jadinya jadi ini ya makanya saya selalu berusaha be ber apa, memberikan terapi ke pasien-pasiennya seminimal mungkin yang membuat dia terus-menerus pakai obat gitu. Dibantu lagi dengan psikoterapi gitu loh. Karena memang masalah psikiatri itu banyak di masalah pikiran kan, distorsi kognitif, mumet apa segala macam. Dia nggak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih, sehingga kita harus bantu juga dengan bagaimana menguraikan, yang apa ya, benang-benang kusutnya itu sehingga dia "Oh ternyata saya selama ini berpikirnya gini, mestinya gini ya Dok ya." Nah itu cara seperti itu yang kita lakukan supaya akhirnya, eee, psikoterapi jalan, obat jalan, terapinya lebih cepat gitu loh selesai. Nggak terus-menerus obat obat obat, gitu sebenarnya. Gitu Mas Renaldi. Jadi, ganja nggak pernah dijadikan obat ini ya, obat depresi gitu. Justru makin ketika nggak pakai makin depresi sebenarnya orang itu. Gitu Mas Rey. Makasih Oke, dok, makasih. Makasih. ya, thank you Dr. Sati tadi untuk tanggapannya dan Ray tadi untuk pertanyaannya. Sekali lagi kalau teman-teman ada yang mau bertanya silahkan bisa lewat chat atau juga bisa bertanya langsung. Mungkin kalau pertanyaan dari saya dok lebih teknis ya, saya pernah waktu itu nonton salah satu podcast yang bahas tentang narkoba dan ada salah satu yang bilang terutama terkait rehabilitasi ya, rehabilitasi itu biayanya sangat tinggi, sangat mahal. Kalau di kita kalau misalnya yang kayak pusat-pusat rehabilitasi yang khususnya untuk saudara-saudara kita yang menengah ke bawah gitu ya, mungkin yang disubsidi atau mungkin dibayar pemerintah yang gratis itu ada nggak sih dok? Kalau misalnya pun ada jumlahnya besar atau enggak? Atau justru ya kalau misalnya seandainya harga mahal gitu kan ya makin kasihan kan kalau teman-teman kita mungkin yang kurang mampu nggak bisa bayar jadi ya mungkin mau nggak mau akhirnya dilempar ke Penjara. ke Aduh, iya ke amit-amit deh bui Mas. gitu kan. Gini gini Mas, dulu, eee, nanti ada teman saya nih, Ibu Rusmiati dari BNN Hulu Sungai Utara, nanti minta tolong bantu Bu tentang biaya ya Bu ya. Nanti coba dicolek nanti Mas Haikal, Ibu Rusmiati itu. Ada peserta kan? Ya. Tapi gini, eee, rehabilitasi kan saya bilang tadi, rawat jalan atau rawat inap, ya. Jadi sejauh ini, yang saya lakukan adalah kalau ketika pasien pengalaman saya Mas ya, di rumah sakit ya, di sini ya. Kalau pasiennya adalah dalam kondisi ngamuk-ngamuk Mas, intoksikasi ya, overdosis dan mempengaruhi nggak bisa mikir, jadinya seperti apa ya, psikotik gitu ya. Saya harus ini,
harus menginikan diri saya gitu loh. Saya tolong dia, walaupun dia nggak tanggung BPJS, ya, saya kan akan bikin dia sebagai pasien jiwa, bukan pasien narkoba. Terpaksa, demi menolong dia. Harapan saya seperti itu. Walaupun secara ini saya fraud karena mengubah ini. Tapi sebenarnya secara klinis, gejala dia gejala jiwa, gejala psikiatri. Ya udah saya bikin supaya bisa menolong dia gitu loh. Sampai dia stabil nantinya gitu. Nah, nanti kalau stabil, saya akan bantu dia di poliklinik. Atau kalau dia perlu rehabilitasi jangka panjang lagi, misalnya yang ini, saya akan arahkan ke BNN. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya juga, kalau ternyata beberapa pasien ini ternyata dia ada dual diagnosis, Mas. Dual diagnosis. Jadi sebenarnya dia memang punya ada satu diagnosis gangguan jiwa yang membuat dia sangat rentan untuk menyalahgunakan zat. Ya. Saya bilang tadi kan ada faktor neurokimia otak kan seperti itu. Saya akan memakai diagnosis gangguan jiwanya itu dan akan menutupi diagnosis narkobanya gitu loh. Supaya saya bisa membantu dia gitu loh. Saya tahu memang benar mahal loh rehabilitasi itu gitu loh. Ya. Nah, rehabilitasi rawat inap di rumah sakit jiwa itu memang ada. IPWL kayaknya ada sih dari Kemenkes, memang ada. Dulu saya tahu itu gratis, tapi dalam periode waktu tertentu gitu. Ya. Nah di BNN sekarang katanya nggak gratis lagi. Ibu Irus bisa bantu nggak? Di BNN gimana ya Ibu Irus? Terus kalau dulu setahu saya di BNN gratis Mas untuk rehabilitasi rawat inap gitu loh. Tapi sekarang sepertinya udah nggak tahu, ada beberapa yang harus berbayar gitu. Tapi secara umum di BNN itu tidak mahal banget gitu loh. Itu saya pahami. Tapi nanti deh kalau memang saya cari informasi lagi. Tapi sebenarnya rehabilitasi itu yang kalau dari pemerintah ya itu tidak akan mahal gitu loh. Dan akan ditekan seminimal mungkin ininya sebesar mungkin ditekan supaya tidak memberatkan pasien. Karena gimana pun sebenarnya kita harus menolong mereka gitu. Tapi setahu saya dulu sebelum tahun 2000 sampai tahun 2019 sepertinya waktu itu masih gratis. Berapa lama dia sampai 6 bulan masih di ini. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak gratis. Saya nggak tahu sampai sejauh mana karena saya sudah jarang juga kontak dengan teman-teman dari BNN. Tapi nanti coba saya ini kan nanti kita chat ke Mas Haikal. Gimana pembiayaan? Kenapa ya? Untung ada Ibu Irus nih. Bu, pembiayaan rehabilitasi di BNN gimana sekarang ya, rawat inap? Oh iya, terima kasih Pak Dr. Sati. Diajak ini join rame-rame rehabilitasi. Jadi mungkin bisa saya sampaikan di sini. Sebenarnya apa ya yang bikin ini ya? Volumenya mungkin Bu di ini kan. Soalnya saya iya kayaknya udah ini kok Bu, udah jelas. Nah sekarang udah nggak ada nih Bu, udah nggak ada suaranya. Udah bagus. Ya. Udah oke. Udah oke. Oke. Ya, jadi mungkin bisa saya sampaikan di sini terkait rehabilitasi. Sebenarnya kalau di BNN itu memiliki 6 balai rehabilitasi di seluruh Indonesia. Dan itu semuanya sebenarnya bisa diakses secara gratis. Jadi 3 di Sumatera, kemudian di Kalimantan Timur, kemudian di Lido Bogor, dan Makassar di Baroka. Jadi untuk akses rehabilitasi sebenarnya bukan masalah lagi bagi masyarakat kita sebenarnya ya, harapannya seperti itu. Cuman di sini kalau misalkan seseorang ingin direhabilitasi, rawat inap ya, itu kan harus melalui asesmen dulu di BNN. Kalau masuk kategori ketergantungan ringan sampai sedang, itu bisanya hanya rawat jalan, mungkin di klinik Pratama aja di BNN. Tapi kalau sedang sampai dengan berat itu, asesmennya juga selain istilahnya kategori ketergantungan yang sedang sampai berat itu juga ini harus diagnosis tunggal. Jadi sebaliknya kita Pak Sati, karena Pak Sati kan bisa menolong dengan memberi diagnosis untuk gangguan jiwa karena di situ wewenang Pak Sati. Kalau di BNN sebaliknya mereka tidak boleh memiliki diagnosa ganda dengan gangguan jiwa. Iya, jadi itu adalah pure karena penyalahgunaan obat.
Jadi seperti itu. Yang menjadi masalah sekarang itu di masyarakat kita itu untuk akses yang dimaksud sini adalah transportasi biasanya. Oke. Jadi kalau di Balai Lido semuanya gratis, itu free. Tapi Kesananya yang bayar ya. akses biayanya ke sana itu, misalnya kayak kita di Kalimantan Selatan misalnya mau akses misalnya ke Lido kan harus naik pesawat. Kalau Kalimantan Timur juga lumayan jauh tuh, berapa 12 jam baru nyampe gitu. Jadi itu mungkin tergantung kebijakan dari pemerintah masing-masing ya Pak Dr. Sati. Jadi kalau sebenarnya pemerintah daerah bisa mengalokasikan itu khususnya untuk masyarakat yang PBI itu penerima bantuan iuran itu, nah itu mungkin masih bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah mungkin seperti itu. Nah tapi ini kami belum berani ngomong itu loh sudah fix jadi aturan karena itu kan terkait dana pemerintah daerah dan anggaran dana desa itu ada pengaturan khususnya. Oke. Jadi seperti itu. Kalau kita khususnya di Kalimantan Selatan memang ada Pak ya di Sambanglihum. Tapi sekarang oleh Kementerian Kesehatan itu berbayar. Kalau dulu free, betul-betul free. Oh, sekarang Jadi, bayar, Bu? Iya, sama sekali tidak berbiaya. Kalau dulu, tapi sekarang itu dengan peraturan Menteri Kesehatan yang baru, itu ada pengenaan biaya. Ya, jadi untuk rawat inap itu yang minimal tuh 15 juta rata-rata untuk selesai selama perawatan gitu. Ditambah misalnya ada detox sampai penambahan 7 juta, bahkan bisa sampai itu biaya mencapai 25-27 juta. Itu yang sekarang tuh menjadi istilahnya apa ya, masalah bagi kita. Kalau ini sebenarnya memerlukan rawat inap dan mereka tuh bisa mengaksesnya dekat, apalagi dengan keluarga kan, apalagi hubungan keluarga kan kadang-kadang ingin menjenguk dan sebagainya. Mereka biasanya milih situ. Kalau keluar daerah itu mereka mikir-mikir gitu. Padahal kalau akses untuk rehab sendiri itu betul-betul pure tanpa biaya dari BNN. Yang 6 balai rehab itu. Ada Baroka Makassar, di Tanah Abang, Kalianda Lampung, Sumatera. Jadi bisa diakses semuanya. Oke, Dr. Sati, Bu Rusmiati, thank you banget. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Terima kasih Bu Rus atas masukannya, informasinya. Thank you, Bu. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Dina. Jelas ya Mas Haikal tadi informasinya. Oh iya, clear. Thank you, Dr. Sati, Bu Rus. Halo. Yap, jelas suaranya. Iya, thank you Haikal. Terima kasih banyak Dr. Sati dan Bu Rusmiati untuk penjelasannya. Tadi menarik sekali ya, artinya berbicara soal rehabilitasi, ketergantungan narkoba juga. Ini Dok, saya mau tanya ya, misalnya mungkin lebih ke pendidikan publik ya. Tadi kan Dr. Sati juga bilang bahwa dalam prosesnya ya pemerintah termasuk BNN juga melibatkan beragam pihak termasuk RSJ, BNN sendiri dan mungkin dari tapi kalau misalnya dengan pihak penegak hukum sebenarnya sejauh mana sih keterlibatan dokter gitu ketika menentukan satu perkara gitu. Apalagi maksud saya gini, kita kan masalahnya kompleks ya, mungkin bukan hanya soal pecandunya sendiri, tapi kenyataan bahwa cenderung kriminalisasi, penjara juga udah penuh, dan saya tidak terbayang seperti yang tadi Dokter Sati bilang, orang tuh stres, makin stres gitu. Mungkin Dokter Sati adalah satu dari sekian dokter yang mungkin mencoba mencari cara, gimana nih, udah deh biar yang penting kita bisa tolong dulu, jadi bukan pendekatan penghukuman gini. Ini mungkin akan berbeda kalau ada tindakan kriminal yang mengikutinya ya. Tapi sejauh ini kalau misalnya dari RSJ saya nggak tahu ya, misalnya apakah ada model pelibatan seperti itu dalam hal dengan aparat hukum atau misalnya dengan BNN, tapi dalam kerangka lebih pencegahan, misalnya entah dilibatkan untuk sosialisasi atau yang tadi yang hal-hal yang sebenarnya sudah Dokter Sati sampaikan, karena itu sangat edukatif menurut saya. Jadi orang ada gambaran ya, artinya soal ketergantungan obat itu ya, rasa nyaman itu ya karena obatnya udah dibajak, dan kalaupun ada kebutuhan untuk itu ya selalu ada masanya ya, artinya ya orang kan cara
cope with stress tuh macam-macam ya dok gitu. Betul. Mungkin ada yang Betul. pengen cepat, mungkin ada yang sangat butuh, aduh seperti apa, tapi selalu ada batasnya seperti yang tadi dokter bilang. Mungkin bisa di-sharing juga dengan kita-kita di sini dok. Thank you. Oke, makasih Mbak Dinda. Jadi ini juga kita sudah lakukan Mbak di sini di kabupaten kami ya, dengan Ibu Irus dari BNN. Kita sejak sejak awal Juni kemarin dalam rangka HANI ini, kita sudah melakukan serangkaian sosialisasi dengan lintas sektor dari nanti sampai pertengahan Juli nanti akan kita lakukan. Kita sudah mengundang juga dari semua SKPD, semua lintas sektor swasta maupun pemerintah untuk sosialisasi tentang narkoba ini. Ini materi yang saya sampaikan juga ke mereka sebenarnya gitu loh. Jadi termasuk pembicaranya juga narasumbernya salah satu dari pihak kepolisian, Mbak Dinda, gitu loh. Jadi bagaimana kita sebenarnya melihat bahwa sekarang pecandu itu bukan lagi kita tidak melakukan kriminalisasi kepada pecandu, tapi kita menolong. Jadi saya selalu makanya saya sambut ini tantangan dari Mas Haikal untuk menyatakan bahwa sebenarnya kita menolong orang itu gitu loh, bukan mau membuat mereka semakin menderita gitu. Dan kebetulan dari BNN sini juga meminta saya untuk mendampingi untuk menjadi salah satu pembicara untuk menyampaikan informasi ini sehingga orang paham sebenarnya situasi pecandu itu seperti apa. Termasuk juga dengan kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu dari semua penegak hukum, dari kejaksaan, dari lapas, dari Satpol PP, pokoknya dari semua penegak hukum itu kita sudah sampaikan. Dan kebetulan memang salah satu pembicaranya ada dari pihak kepolisian, gitu Mbak Dinda. Jadi memang betul Mbak Dinda bilang bahwa kita sekarang sedang giat-giatnya mensosialisasikan tentang rehabilitasi medis dan sosial ini kepada semua pihak untuk membuka wawasan. Karena apa? Di psikiatri sendiri sudah terstigma. Yang paling terstigma adalah narkoba, adiksi gitu. Nah, bagaimana kita melepaskan stigma ini, double stigma ini gitu loh Mbak. Jadi saya selalu antusias ketika diminta untuk menyampaikan materi tentang bagaimana kita mengurangi stigma terhadap gangguan jiwa, termasuk juga adiksi ini. Nah, itu juga saya bersyukur kemarin dari BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara juga sudah meminta saya untuk bergabung untuk menyampaikan materi-materi ini untuk membuka wawasan mereka tentang sebenarnya bagaimana adiksi itu terjadi dan sebenarnya tidak seharusnya lagi orang-orang yang melakukan yang jadi korban itu dipenjarakan. Seperti Mbak Dinda bilang, Mas Ekal juga bilang bahwa penjara udah penuh gitu loh. Masa dari 4.000 orang itu mau dipenjarakan gimana coba? Kapasitas penjara mau segede apa gitu. Malah kita sekarang sudah membuka fasilitas rehabilitasi bekerja sama dengan pihak-pihak swasta dan komunitas keagamaan, bagaimana juga kita menjalin kerjasama untuk menciptakan suatu fasilitas rehabilitasi yang bisa membantu teman-teman ini. Itu Mbak Dinda. Dok, sorry mau nambah lagi dok. Ya. Nah, saya ini juga penasaran, misalnya karena tadi Burus juga bercerita ya, sebenarnya secara akses ya itu gratis, tapi kan memang transportasinya yang berat. Ini kalau bicara soal sumber daya. Fasilitasnya yang gratis Mbak. Fasilitasnya gratis. Ya, tapi ongkosnya yang bayar ya. Berat ya. Mungkin ini juga bisa diceritakan oleh dokter. Saya nggak tahu ya kalau misalnya ya kita juga tahu di puskesmas aja nggak selalu juga ada tenaga kesehatan yang memang kan mestinya preventif promotif ya dok ya, maksudnya untuk urusan kejiwaan gitu. Tapi saya nggak tahu juga ya kalau di Indonesia itu lepas dari yang rehabilitasi itu sebenarnya kalau yang di dekat-dekat di puskesmas gitu juga iya nggak sih dok? Itu satu. Baru yang kedua, secara sumber daya di Indonesia tenaga kesehatannya seperti dokter Sati dan rekan-rekan lah itu cukup banyak nggak sih dok? Misalnya, dan ini kan kasusnya terus-menerus soalnya. Apakah sistem kesehatan kita tuh terutama tenaga kesehatannya juga kurang terutama terkait jiwa ini ya untuk menangani hal-hal seperti terutama terkait dengan penanganan kasus narkoba ini dok. Menurut pandangan dokter gitu cukup nggak sih gitu tenaganya gitu, karena kayaknya kebutuhannya apalagi semakin kesini dengan tekanan pandemi itu bisa jadi orang semakin stres dan ini kan juga ada tambahan juga ya pekerjaan tenaga kesehatan gitu dok. Penasaran gitu karena kita kadang-kadang lihat kasusnya banyak, ini tenaga kesehatan jiwanya kah atau polinya cukup nggak sebenarnya gitu dok. Thank you. Oke, makasih Mbak. Sangat jauh dari cukup Mbak sebenarnya. Kalau ditanya cukup apa tidak, kurang. Dan tentang juga bagaimana kita sudah melakukan prevensi dan promosi juga masih sangat minim ya dibanding dengan
yang diharapkan, yang seharusnya gitu loh. Gini, puskesmas itu melakukan gitu loh. Tapi kita perlu tahu juga, puskesmas juga sekarang burden-nya banyak sekali, ngurusin pasien iya, penyuluhan iya, semua iya gitu. Jadi satu hal lagi juga bahwa sebenarnya masalah jiwa ini mendapat porsi sangat sangat minim dari anggaran kesehatan sebenarnya gitu loh. Jadi itu yang jadi yang sedang kita perjuangkan dari sampai sedang kita apa ya advokasi gimana supaya teman-teman di puskesmas, perawat, dokter umum itu ya bisa paling tidak melakukan penyuluhan ya tentang narkoba atau misal penanganan untuk dokter jiwa sendiri di Indonesia sampai sejauh ini untuk 270 juta kita hanya ada seribuan, seribu psikiater. Perawat jiwa ada nggak mungkin nggak berapa ya? Saya nggak tahu ya perawat jiwa, tapi yang saya tahu uh, uh, psikiater itu paling seribuan. Kalau saya baru lulus tahun 2013 kemarin, psikiater psikiater itu baru ada 700-an. Sekarang tambah 7 tahun, ya 8 tahun itu baru nambah 300. Nah, seperti itulah pertumbuhannya gitu. Nah, sekarang sebenarnya penyuluhan ini, sebenarnya penyuluhan masalah kesehatan jadi bisa dilakukan oleh siapa saja sebenarnya ya. Ya, jadi bukan hanya tugas dari BNN, bukan hanya tugas dari Kementerian Kesehatan, bukan hanya tugas dari Puskesmas atau saya sebagai dokter kedokteran jiwa. Juga orang-orang yang memang concern dengan masalah ini gitu loh. Karena banyak juga orang-orang yang memang banyak juga komunitas yang turun untuk membantu untuk membuat apa ya kesadaran. Misalnya ada teman-teman yang mulai dari yang sederhana ya smoke free agent ya yang mulai rokok gitu seperti itu, yang seperti itu kan itu mereka sudah mulai gitu. Yang seperti itu sebenarnya kita bisa justru kita sebenarnya menggalang ini dari semua pihak, semua lini, semua sektor bahwa sebenarnya itu masalah ini bukan hanya masalah di bidang kesehatan tapi semua lini ya itu Mbak, pendidikan terutama juga sih sebenarnya pendidikan dan juga pokoknya lintas sektor terutama yang mau terlibat tuh. Itu tantangannya sebenarnya di situ sih Mbak Dinda. Thank you, Dok. Ya, sama-sama Mbak. Oke, thank you tadi Mbak Dina untuk pertanyaannya dan Dokter Sati untuk masukannya. Mungkin kalau dari saya lagi, kalau misalnya tadi dijelaskan misalnya ada beberapa kategori edik gitu ya, yang mungkin yang dia berat, yang dia ringan. Mungkin faktornya selain tentu substance-nya gitu ya. Kalau misalnya menurut pengalaman Dokter Sati sendiri, yang nyebabin orang itu bisa cenderung berat ataukah memang dia lama pakainya atau mungkin mulainya mungkin kalau dia lebih muda cenderung akan lebih jauh berbahaya, akan berat gitu kan, karena dia masih muda, atau justru yang muda justru dia ringan karena mungkin daya tahan tubuhnya masih kuat gitu, nggak sekuat yang usianya sudah di atas. Nah itu faktor lainnya kalau dari pengalaman Dokter Sati itu kira-kira gimana sih ininya selain substance-nya tentunya? Individual sih Mas, individunya sendiri nggak bisa disamakan. Beberapa saya temukan pasien ya, pasien dia pakai obat tuh. Di sini kan paling banyak itu namanya karisoprodol, Zenit ya. Karisoprodol itu dipakai ini paling tinggi di sini di Kalimantan Selatan. Ada yang pakai cuma 10 tablet dia sudah terjadi halusinasi, gangguan perilaku. Ada orang yang padahal usianya sama nih, ada orang pakai sampai 40, sampai 50 baik-baik saja gitu loh. Jadi sebenarnya itu faktor genetik berpengaruh ya individunya itu gitu loh. Termasuk juga dosis obat gitu. Dosis dan juga kerentanan tubuhnya itu. Jadi sebenarnya yang saya lihat lebih kepada individualnya. Jadi bukan dosisnya. Ada yang dosis kecil pun jadi kok Mas, jadi halusinasi kok, jadi berat kok gitu loh. Ada yang memang bertahun-tahun make, dosis banyak, baik-baik saja. Bukan baik-baik saja, tapi dalam tidak menimbulkan dampak yang berat itu gitu loh. Itu. Jadi tidak melulu hanya masalah dosis, tidak melulu juga masalah jenis obatnya, tapi juga sebenarnya lebih kepada faktor genetik individunya itu. Mungkin memang orang ini dari dulu secara genetis sudah punya bibit untuk mengalami gangguan jiwa gitu loh Mas. Sehingga apa? Sedikit saja kena udah jadi gitu. Jadi lebih kepada itu. Bukan saya bilang cuma pakai 4 ya. Saya kemarin cuma pakai 4. Dia mixadin ya, Mas, mixadin. Dia minum 4 tuh. Langsung psikotik gitu loh. Sementara yang lain dia minum berapa sampai 10 sampai berapa baik tidak terjadi psikotik. Nah, sebenarnya itu saya lihat sih lebih pada faktor individu atau genetiknya. Itu Mas. Benar.
Walaupun dosis juga mempengaruhi sih, gitu. Oh, oke, Dok. Jadi kalau misalnya kayak usia gitu-gitu, itu faktornya nggak bisa Nggak dilihat ya, terlalu, karena nggak terlalu, nggak terlalu. nggak terlalu. Mhm. Ya karena balik lagi ke individunya Iya. sendiri. Kalau usia mungkin semakin Dan semakin muda dia make, Mas, semakin usia muda dia make. Gini, semakin remaja dia make, otaknya itu akan semakin terbiasa kan, jadi akan agak susah untuk menginikan. Karena gini, dikatakan sebenarnya remaja itu ya, kan saya jelaskan ada secara garis besar otak itu kan depan, korteks, tengahnya, ini limbik sama ini bagian ini ya. Jadi sebenarnya Mas, kalau secara 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 biologi ya, otak manusia itu akan mulai dikatakan dewasa adalah umur 25 tahun. Ketika semua area otak itu sudah berkembang dengan sempurna. Jadi usia remaja itu yang pertama kali berkembang adalah tengahnya itu, sistem sistem limbiknya itu yang mengutamakan kesenangan itu. Kenapa orang muda itu menggebu-gebu, semangat, apa segala macam, karena itu lebih cepat berkembang. Sementara bagian depan korteksnya ini, itu masih lambat, Mas. Nanti dia akan selesai berkembang pada usia 25 tahun. Jadi pada anak remaja, kenapa mereka lebih 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 suka coba-coba? Karena apa? Gasnya itu, dorongannya itu lebih cepat, lebih lebih dominan dibanding remnya di depan sini. Sehingga mereka lebih banyak ini. Nah, ketika mereka sudah memakai dari usia muda, perkembangan yang di depan ini akan semakin terganggu. Karena apa? Sudah didominasi oleh zat. Jadi semakin muda dia memakai, ya semakin otaknya itu akan semakin semakin gampang dibajak atau dipengaruhi karena faktor pertimbangannya makin semakin kurang aktif dibanding dengan faktor yang mengutamakan kenikmatan dan kesenangan itu gitu. Itu sebagai gambarannya gitu. Makanya sebenarnya kita selalu mencegah itu. Termasuk sebenarnya mencegahnya dari usia muda, dimulai dari rumah, dari keluarga sebenarnya sih ya, supaya dia tidak berusaha mencari seringkali di rumah itu kan anak-anak mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman ya, dibandingkanlah trauma verbal apa segala macam membuat dia luka batin. Saya nggak merasa diterima nih di rumah. Lalu dia mencari validasi di luar, termasuk dari orang-orang yang menawarkan narkoba. Di situ dia mendapatkan itu gitu. Keberhargaan dia itu validitasnya itu didapat dari luar, bukan dari rumah. Itu faktor risiko paling besar sebenarnya. Itu sih, Mas. oke, thank you, Dok. Atau mungkin juga tadi kalau misalnya kalau misalnya faktor genetiknya besar kan berarti ada kemungkinan juga misalnya kalau ayahnya atau ibunya dia cenderung mungkin punya mental issues dan Ya. jadi pengguna gitu kan, ya kemungkinan anaknya juga bisa. Oke, thank you, Dok. Mungkin sekali lagi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar, bisa lewat chat. Nanti saya bacakan ke Dr. Sati atau juga bisa bertanya langsung. Nanti untuk menyampaikan komentar, pertanyaan ininya langsung ke Dr. Sati. Oh ya, Dok, kalau gini, kalau misalnya saya nggak tahu ya, kalau saya kurang tahu kalau misalnya di obat-obat yang kayak tadi misalnya dokter bilang itu, misalnya yang dia untuk obat-obat penenang gitu ya, penenang stres dan lain-lain, itu berarti kita nggak bisa, itu termasuk yang kita nggak obat, itu masuk golongan yang mana, Dok ya? Itu maksud saya termasuk kita nggak bisa beli langsung gitu kan, harus butuh yang resep. kayak alprazolam yang gitu-gitu. Iya, atau bisa Iya, kalau nggak itu salah ya yang nama patennya, nama nama branded-nya gitu. besarnya. Gitu. Ya nggak bisa, itu kan harus resep dengan resep dokter dan itu dokter dengan spesialis kedokteran jiwa. Makanya saya agak prihatin ketika banyak teman-teman sejawat yang gampang sekali meresepkan itu gitu loh tanpa melihat sebenarnya apa dasar biologi, dasar psikologi sama dasar sosialnya dari orang ini gitu loh. Jadi langsung kasih, nggak bisa tidur langsung kasih. Padahal sebenarnya itu Xanax itulah sebenarnya bukan obat tidur ya, dia obat serangan panik. Ketika dia panik, obat kita kasih dia akan reda seketika gitu loh. Nah, dia kerjanya cepat, dia akan menenangkan dan dia akan membuat tidur karena dia tenang, rileks gitu loh. Tapi dia kerjanya karena memang fungsinya hanya sekedar menenangkan, dia kerjanya cepat sekali. Lalu dia akan memakai itu. Pakai sekali enak, dua kali enak, tiga kali. Karena kerjanya kan cepat tuh. Lama-lama kan toleransi tubuhnya. Nggak bisa lagi hanya sebentar gitu loh.
harus naik. Karena kerjanya cepat sekali gitu. Dia bukan long acting, bukan kerjanya misalnya minum sekarang, terus dia bekerja sampai 12 jam ke depan. Enggak, dia sebentar doang. Lama-lama terjadi toleransi. Nah, satu hal, secara aturan, yang boleh meresepkan itu hanya dokter spesialis kedokteran jiwa dan dokter spesialis penyakit dalam yang konsultan psikosomatik. Dan itu pun ketika misalnya dia tidak membaik dalam 30 hari, dia wajib dikonsulkan ke kita, ke psikiater. Itu sebenarnya. Untuk bagaimana kita menilai adakah sesuatu itu, biologi, psikologisnya, sosialnya. 3 hal ini harus kita bereskan. Yang mana sebenarnya? Jangan cuma kita kasih obat sementara yang membuat dia luka batin atau masalahnya itu nggak kita bereskan. Distorsi kognitifnya, dia berpikir yang salah tentang apa yang terjadi, malah nggak kita bereskan gitu. Itu sebenarnya. Jadi memang Oh iya dokter, tapi tadi misal kalau katakan misal faktor psikologi trauma gitu ya, misalnya katakan dia kena child abuse gitu, terus dia dari orang tuanya, dari ayahnya misalnya, terus atau dari ibunya, terus dia pakai drugs gitu. Nah, itu proses rehabnya sendiri harus saya karena bukan pakar spesialis John, saya kurang ngerti. Maksudnya hanya itu perlu melibatkan untuk kasus trauma ya, melibatkan orang-orang yang sekitar semua. dia yang mungkin membuat dia trauma, atau ya pendekatan medical approach, pure medical approach aja gitu. Tergantung. Kita harus lihat. Kembali kita melihatnya secara biologi dan psikologi dan juga sosialnya. Kalau ternyata dia, memang kita harus, pertama kita selamatkan dia dulu. Fokusnya ke dia. Ya, stabilkan dia dulu. Stabilkan dia dulu, lalu berikutnya adalah kita tanyakan langkah berikutnya apa yang membuat dia stabil dan nyaman. Kalau ternyata memang dia perlu harus bertemu dengan orang-orang yang melakukan yang abusernya itu, ya kita akan lakukan suatu inisiasi atau mediasi atau pendekatan gitu. Tapi kalau ternyata saya nggak mau, saya hanya fokus dengan dia, ya kita hargai dia, ya intinya fokus ke dia mas, gitu loh. Fokusnya dia, pasiennya. Walaupun nanti diperlukan misalnya pendekatan ini segala macam, lalu kita akan lihat lagi kemana. Jadi kita harus melihat secara menyeluruh gitu loh. Tapi intinya fokusnya adalah dia, kondisi traumanya dan kondisi adiksinya gitu loh. Adiksinya nanti kita tangani sama-sama, untuk traumanya kita tangani juga sama-sama dengan obat iya, dengan psikoterapi iya, dengan konseling iya, dengan terapi misalnya apa ya? Art terapi bisa, misalnya bagaimana banyak terapi yang kita inikan untuk bagaimana menginikan traumanya itu, memperbaiki traumanya itu gitu Mas. Jadi intinya adalah itu individual. Kita tanyakan. Jadi berdasarkan need-nya dia apa yang memang paling bagus buat dia, yang membantu dia untuk segera pulih gitu. Itu sebenarnya sih. Jadi individual Mas, kembali lagi nggak sama. Walaupun misalnya ini trauma, penanganannya nggak seragam, nggak bisa sama karena cara orang menghandle masalah itu berbeda gitu. Jadi kita harus lihat apa sebenarnya dasarnya dia, secara biologis, psikologis dan juga sosialnya itu. Tetap itu harus kita jadikan satu hal yang nggak terpisah, integratif, nggak bisa kita pisah-pisah. Itu Mas. Oke, thank you Dr. Sati. Ini pertanyaan lagi dari Mas Fauzan. Pendekatan dekriminalisasi narkoba seperti Portugal bisa dilakukan nggak di negara kita? Jika bisa, mungkin apakah halangannya dari ya kalau legal sudah jelas lah ya. Karena terus sosial budayanya gimana? Nah ini menurut pendapat Dr. Sati. Sebenarnya kita sudah melangkah ke sana ya, dekriminalisasi itu ya, dengan cara memperjuangkan rehabilitasi ini, terus-menerus mensuarakan itu gitu loh. Ya, itu memang sudah kita lakukan dan memang sekarang cuma kan memang masih banyak orang yang masih ada juga resistensi dari pihak-pihak tertentu. Kita nggak bisa abaikan itu gitu. Nah tujuan resistensi itu kita sampaikan dengan fakta, dengan bukti bahwa dengan pengobatan, dengan rehabilitasi medik, dengan sosial, orang ini baik loh, bisa loh kembali gitu loh. Bukan cara masukkan ke penjara gitu loh. Nah bukti itu yang perlu kita sampaikan. Saya selalu sampaikan juga beberapa pasien saya yang datang ke saya, walaupun nggak harus rawat inap dengan cara rutin berobat apa segala macam, saya sampaikan ini membaik kok, bisa berfungsi kok. Yang penting adalah kita bagaimana memberikan bahwa kamu itu berharga, kamu bisa berubah, gitu loh. Kesempatanmu ada. Itu sebenarnya memberikan dia harapan bahwa kamu dulu lahir kan nggak pakai narkoba. Ya. Sekarang kamu nggak enak sekarang karena apa? Tubuhmu sedang melepaskan diri dari narkoba itu. Kamu sedang menuju normal. Itu. Dan
kita percaya kamu bisa berubah, kita kasih harapan. Ketika kita masuk ke penjara, dia akan berubah gitu loh. Dia makin trauma, makin luka batin. Gimana dia mau berubah di ini gitu loh. Apa iya dia di penjara bisa diperlakukan dengan sangat-sangat apa ya, dengan komprehensif gitu loh. Yang ada kan cuma diperintah apa segala macam. Sementara untuk menghandle orang-orang ini, orang yang sangat rentan ini, kita nggak bisa, "Hei kamu," nggak bisa kan. Kita harus tahu apanya di mana gitu. Bagaimana kita mengajak dia seperti mengangkat orang jatuh, Mas. Kita seperti itulah ya. Hati-hati, dia lukanya di mana, kepalanya seperti apa. Ya seperti itulah harus kita lakukan. Sangat 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 berhati-hati dan yang pasti komprehensif. Itu, Mas Eka. Oke, thank you Dokter. Nah ini pertanyaan dari Mas Usep, kalau misal advokat ada etika profesi harus ada pendampingan pro bono 50 jam per tahun. Nah kalau etika profesi dari psikiater atau psikolog bagaimana? Apakah ada keharusan rehabilitasi pro bono, ada ketentuannya atau tidak? Pro bono ada kan, itu kan sudah ditanggung sama pemerintah tuh. Cuma kan yang jadi masalah adalah aksesnya tadi kan, perginya, ongkosnya pergi itu. Jadi kalau untuk ini, kalau kita pro bono kita nggak akan ngomong-ngomong kok Mas sebenarnya gitu loh ya kan. Ya, kita nggak perlu ngomong gitu pro bono itu gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya bagaimanapun kalau kita kebanyakan kita berpikir bagaimana sebenarnya pasien ini sembuh pulih gitu loh. Kita nggak, apalagi kita dokter kan, etikanya nggak boleh tuh, kemarin nanganin pasien itu nggak bayar tuh, enggak kan? Itu kan itu etika kita paling ketat gitu, nggak boleh mengumbar apa yang kita lakukan gitu. Ya, jadi sebenarnya pro bono itu sudah difasilitasi ya situasinya bahwa ketika misalnya rehabilitasinya itu dibantu untuk selama biaya dari ke BNN itu ya. Tadi Ibu Rusmiati sudah ngomong, dibantu. Cuma memang untuk berangkat ke sana sekarang berbayar. Itu. Ya bersyukur sih teman-teman di Jawa banyak yang bisa diakses secara jalan akses darat ya. Kalau kita di Kalimantan itu harus naik pesawat ke Lido, kemana gitu, itu sangat-sangat ini. Tapi, nah sekarang adalah kendalanya lagi adalah memang situasinya berbeda. Apalagi zaman COVID sekarang, semua anggaran kan dipotong untuk COVID. Jadi diperketat sebenarnya. Jadi kalau pro bono kita nggak perlu ngomong lah kita sudah melakukan apa sebenarnya untuk pasien gitu segala macam gitu. Tapi kita akan tetap mengupayakan apa yang paling baik buat pasien sih itu. Ya. Itu Mas Usep ya tadi ya. Mas Haikal. Ya, dari Mas Usep. Kalau Mas mute tuh. Makasih. Sama-sama sorry. Mas Usep. Iya, kalau di prestasi dokter yang tadi sebelumnya pernah kalau nggak salah disinggung juga apa beberapa kasus pasien yang apa istilahnya relapse ya, gimana yang sudah sembuh sebenarnya terus keluar terus tiba-tiba kena lagi gitu kan. Oke. Sembuh keluar terus kena lagi. Nah, kalau begitu apa saya nggak tahu ada ini nggak sih Dok kayak misalnya ini orang yang dia memang sudah benar-benar sangat parah sehingga ya it's impossible for him or her to be cured, bahasa kasarnya gitulah, karena kalau iya kan kalau ya saya apa namanya ya kira-kira kasus-kasus seperti itu gimana Dok, apakah memang ada dan ya kita kasihan banget sih kalau misalnya seandainya ada dengan sangat bersimpati dengan mereka. Tadi sebenarnya mau nambahin tentang kalau saya tambahin lagi tentang 6 tahap perubahan perilaku itu jadi banyak banget slide-nya gitu. Tapi saya ini kan aja ya. Ada 6 tahap perilaku dalam perubahan perilaku dalam adiksi ini. Pertama, prekontemplasi. Prekontemplasi itu adalah ketika dia masih merasa tidak ada masalah dengan narkobanya. Ya. Aku baik-baik aja kok. Aku nyaman, aku nggak merasa ini. Kalau dia diajak, biasanya dia datang ke kita, itu ngamuk-ngamuk. Pasti nuduh-nuduh orang tuanya gitu. Karena dia masih nyaman. Ibaratnya saya analogin pengantin baru masih bulan madu. Gitu. Apapun kita omongkan nggak akan masuk gitu. Nah, orang seperti ini tetap kita hargai pendapatnya ya sudah. Kalau memang seperti itu, terima kasih sudah datang ke sini gitu. Cuma memang ada keprihatinan dari orang sekitarmu tentang kondisi yang sudah terjadi gitu loh. Itu yang kita omongkan. Nah, langkah pertama yang paling efektif adalah kalau misalnya kayak ini kita punya brosur, kita sampaikan brosur tentang bahaya narkotika apa segala macam. Termasuk nanti misalnya di bawahnya ada kontaknya, kemana kamu akan pergi kalau kamu merasa berubah pikiran gitu loh. Datang deh ke sini. Kita kasih aja. Nggak usah buih-buih deh, nggak usah guling-guling, nggak usah adu argumen, nggak usah adu otot, nggak akan mempan gitu loh. Cukup. Jadi nggak usah buang energi, ya. Kita tahu, ini proyek kontemplasi nih. Ibarat lingkaran ya, loh. Roda dia belum masuk ke lingkaran, dia masih di luar.
Dia hanya lihat-lihat. Dia merasa ini orang lain yang salah, aku nggak salah gitu. Buat dia tuh nggak ada masalah. Yang kedua kontemplasi. Kontemplasi, dia sudah mulai masuk lingkaran tuh. Roda udah mulai berputar di rodanya ini. Kontemplasi itu adalah dia ketika dia udah mulai berpikir, oh iya ya sebenarnya selama ini memang saya sudah ada sesuatu yang nggak beres nih sebenarnya. Dia menyadari ada sesuatu yang memang perlu diinikan dari dirinya. Dia sudah mulai cari-cari tahu gitu. Udah mulai ini. Kayaknya aku harus mengambil tindakan nih. Gimana ya? Situasi sekarang ini sudah udah nggak baik buat saya. Dia merasa sesuatu udah nggak beres pokoknya gitu. Lalu kontemplasi. Lalu masuk ke dia preparation. Lalu dia mau cari informasi, cari ini mulai datang ke BNN atau fasilitas kesehatan, tanya di sini ada fasilitas rehabilitasi nggak, ada ini nggak gitu loh. Saya mau ini karena saya ini. Nah dia rodanya udah putar nih, dia mulai bergerak, dia udah mulai bergerak inisiatif. Lalu action lalu sudah oke, saya mau ikut rehabilitasi karena saya udah paham situasinya dan saya memang perlu gitu loh. Lalu dia melakukan. Dia sudah mulai berubah dan sambil sudah meninggalkan kegiatan pakai narkobanya. Lalu bertahan terus kan, biasanya kan sampai 6 sampai 8 kali pertemuan ya gitu. Dia bertahan, maintenance dia mempertahankan. Dia sober, kalau kita sober ya, dia nggak pakai, ya bertahan. Maintenance ya, itu fase yang ini. Kita enak banget nih ketemu orang kayak gini, kita senang banget kalau pasien-pasien sudah maintenance, nggak pakai, dia kerjanya bagus, hubungan dengan sekitarnya bagus, apa segala macam. Nah, satu hal yang perlu kita ingat, ada kemungkinan bahwa dia akan kambuh. Karena apa? Kita bilang brain disease, namanya penyakit bisa kambuh. Ada relapse di akhirnya sebenarnya. Di tengah-tengah lingkaran ada relapse. Ya. Relapse atau kambuh. Atau sleep. Sleep itu kayak misalnya kayak kepleset. Tiba-tiba misalnya lagi ketemu teman-teman, lagi reuni, ada ngajakin, makailah dia waktu itu. Lalu pulangnya dia nyesal. Dia lapor ke kita kemarin, dok saya pakai kemarin gini. Lalu gimana tanggapan, bagaimana kita harus langkah berikutnya gimana sebaiknya gitu. Udah dok saya mau ini lagi lah, nggak mau pakai lagi. Nah kalau namanya sleep itu dia hanya pakai sekali itu, dia khilaf gitu loh, ke bawah suasana, ke bawah situasi. Dan dia tidak mengulang, dia mempertahankan, dia bertahan lagi tanpa pakai itu sampai seterusnya itu. Tapi kalau dia sleep-nya berkali-kali, berulang-ulang dan repetitif dan waktu yang dekat, berarti dia relapse sudah, gitu. Kembali ke tahap awal lagi. Ya kita harus dampingi lagi dari awal seperti itu. Nah sebenarnya kembali lagi, faktor apa sih yang membuat dia kambuh? Kembali lagi ke biologi, psikologisnya, dan juga lingkungannya, sosialnya, apa yang membuat seperti itu kita garap lagi sebenarnya. Jadi memang tantangannya, kita udah, itu paling nggak enak sebenarnya ketika relapse itu. Kita juga dalam hati, ya aduh kemarin udah bagus, tiba-tiba dia datang dengan kondisi ngamuk-ngamuk apa segala macam, lah kembali ke nol lagi ya, kita putar roda lagi jadinya seperti itu. Tapi intinya adalah namanya otak juga berkali-kali kambuh, berkali-kali juga bisa ini kok gitu loh. Asal kita memang memberikan dukungan bahwa dia memang bisa pulih, bisa pulih dan bisa berubah kembali ke dia gitu. Itu loh Mas sebenarnya. Jadi hanya memang ketika misalnya yang susah itu ketika ada dual diagnosisnya itu Mas, memperburuk. Jadi ketika misalnya psikotiknya yang dominan dan dia bolak-balik make itu yang ini gitu. Tapi tetap kok kalau kita memang terus tekun apa segala macam bisa pulih kok sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi tidak ada yang terlalu berat ya paling tidak ya kambuh nanti setahun, tahun depan kambuh lagi. Terus hilang, terus nanti berikutnya 3 tahun lagi datang lagi ya seperti itu. Itu sebenarnya yang terjadi. Yang penting ya ketika dia datang sama seperti misalnya kalau ada seperti itu ya kita coba lagi dari awal. Kemarin kan berhasil, kita coba lagi gitu loh. Itu cara menghibur diri saya juga sih ketika pasien datang lagi. Ya udah Mas, kita coba lagi aja ya. Kemarin kan udah nih, ya kita coba lagi. Siapa tahu ini berhasil lebih baik lagi. Jadi sekalian menghibur diri saya juga memberikan harapan ke ini saya itu pasien saya gitu. Ya itu sih. Tapi walaupun di sini, aduh, saya sedih juga sih sebenarnya ketika dia kambuh itu. Tapi mau bagaimana lagi seperti itu. Karena memang kronis kan Mas gitu sih. Itu Mas Haikal. Iya, atau mungkin saya ngebayangin mungkin faktor sosial juga, katakanlah misalnya dia stres baru dipecat, di layoff gitu Ya. kan, perusahaannya tutup, terus dia pakai, udah sembuh, berapa tahun kemudian kerja dipecat lagi gitu kan, terus tiba-tiba kambuh lagi. Nah, kalau misalnya gitu, ya betul kalau misalnya ceritanya gitu kan berarti
at least misalnya dokter udah tahu kan obatnya salah satu yang jadi trigger tuh ini gitu kan. Nah, itu ada caranya sendiri dok. Misalnya untuk ngasih tahu, oh kalau misalnya Anda di situasi yang seperti ini, kita udah tahu triggering ini, worst case skenario, semoga Anda nggak dipecat lagi ya. Tapi kalau Anda dipecat lagi, seandainya dipecat lagi, jangan larinya ke sana, tapi pelariannya bisa ke sini. Nah, itu Saya teknik-teknik, akan trik-trik kayak tanyakan ke gitu dia, ada. Mas, kalau seperti ini, kamu perlu bantuan seperti apa sih supaya kamu nggak kembali gitu. Jadi kita tanyakan ke dia, Mas, kan berdasarkan ini need assessment gitu loh, kan beda gitu. Mungkin Mas Haikal ketika orang misalnya ini santai aja, santuy, nggak peduli gitu ya. Bagi orang tertentu buat kita, buat kita itu ringan, buat orang belum tentu ringan gitu loh, ya. Buat kita berat belum tentu buat orang berat gitu. Jadi selalu kembali ke orangnya. Mas, saya lihat berkali-kali seperti ini. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, Mas tahu kan risikonya seperti apa? Kira-kira supaya tidak terjadi berulang lagi, Mas kan tujuannya sama nih. Tujuannya kan kita sama nih tujuannya untuk Mas bisa sober, nggak pakai lagi gitu. Kalau saya sih pribadi, saya ibaratkan gini ya Mas. Saya dan mereka itu adalah kita lagi mau traveling nih, yang nyetir dia gitu loh. Tujuannya kemana gitu loh. Saya navigator. Ya. Misalnya kalau Masnya mau lanjut, oke, saya ikut. Kalau Mas nggak lanjut, saya juga nggak ngapain saya ini, seenggak ini gitu. Tapi sekarang adalah tujuan kita kemana sama kan. Nah, kadang-kadang di jalan memang ada selalu kendala kan, hambatan segala macam. Ketika ada hambatan seperti ini, saya bisa bantu apa, Mas bisa bantu apa secara internal, keluarga bisa bantu apa, kira-kira apa yang diperlukan. Nah, itu kita diskusikan sama-sama, Mas. Bagaimana dia mengelola stresnya, bagaimana dia mengelola situasi yang tidak sesuai dengan harapan, gitu. Intinya adalah kita seminimal mungkin menghakimi orang ini atau memojokkan dia, membuat dia makin ini. Kita ajak dia, Mas kemarin kamu bisa kok, sekarang kita coba lagi gitu. Itu juga menghibur diri sendiri sebenarnya untuk membuat kita nggak putus harapan walaupun memang kadang-kadang agak-agak gimana ya, tapi ya ngenes gitu. Tapi ya ini memang tantangannya kita harus dalam hal ini ya, inilah yang harus kita kerjakan. Kita berhadapan orang-orang memang yang sulit sih, karena memang mereka orang memang menghadapi penderitaan kan. Itu yang perlu kita ini kan ke mereka. Gitu sih Mas Haikal. Dan selalu saya Oke. bilang ketika ada misalnya ada queue ya, mau make gitu ya, yang sering terjadi adalah mereka seringkali diam, nggak mau terbuka. Ibaratnya mereka itu membiarkan diri menjadi sasaran tembak. Padahal andai kata ketika misalnya mereka saya selalu ngomong kepada keluarganya, keluarga bapak ini atau adik ini sebenarnya tidak dalam kondisi menderita, dia sedang menderita, dia sedang sendirian. Ya. Ketika kita bilang bahwa ketika kita hanya bisa menyalahkan dia, itu membuat dia semakin tertekan. Jadi salah satu cara untuk meyakinkan dia adalah bahwa ketika dia timbul hasrat memakai, bagaimana kita memfasilitasi supaya dia bisa mau lebih terbuka, sehingga kita tahu situasinya. Sehingga pada saat itu, ketika dia terbuka, Pak, saya sedang ini mau pengen pakai ini gimana ini caranya tolong saya gitu loh. Jadi kita akan mengarahkan dia, oke, kita bisa apa nih? Kita pergi makan keluar yuk, atau makan apa kek, melakukan sesuatu yang menyenangkan juga yang membuat dia bisa saat itu terhindar dari situasi itu, paling tidak saat itu. Semakin sering dia menghindar, semakin rasanya itu semakin biasa gitu loh. Tapi ketika dia hanya diam, jadilah itu. Tinggal cari handphone, kirimin barang ini nih gitu. Tapi kalau dia ngomong, Mas, Pak, Mbak, saya ini loh, tolong saya dong, gimana caranya gini-gini supaya ini mau pijit kek, mau apa kek, sesuatu yang memberikan kenyamanan, kenikmatan di luar narkoba apa, opsinya apa, alternatifnya apa gitu. Itu dukungan, itu kan ketika keluarganya oke, kami bisa bantu apa nih supaya kamu tenang, enak sekarang. Yuk, apa yang kita lakukan? Jadi nggak dasar kamu kurang ajar, masa gini-gini. Nah, itu kan membuat dia makin jadi gitu. Kamu nggak mau terbuka lagi. Tapi ketika dia sudah ada keterbukaan, orang lain juga bisa melihat dia sebagai oke, anak ini perlu ditolong. Itu kan membuat dia merasa yakin bahwa oke, berarti jalanku sudah benar, orang tuaku, keluargaku mendukung aku mau terus menjalaninya. Gitu Mas sebenarnya sih yang perlu diinikan ke orang-orang yang sedang berjuang mengalami kecanduan narkoba gitu. Oke, terima kasih banyak Dr. Hatun, dokter. Nah, kita udah masuk di penghujung waktu karena udah jam 9. Mungkin kalau dari Dr. Sati kalau nggak keberatan, mungkin ada sedikit closing statement atau kesimpulan dari Dr. Sati, dipersilakan dok. Closing statement sih sama kayak Mas Haikal bilang ya, candu narkoba itu nggak perlu dikriminalisasi gitu.
karena mereka sedang menderita gitu loh. Jadi ya kita bantu dengan rehabilitasi medis dan sosial dan psikologis gitu. Itu sih yang paling baik ya. Kita ngomongnya murni pure ada pecandu ya, penyalahguna. Karena memang ada golongan yang lain nih, kita nggak mau ini. Tapi bagi memang orang-orang yang memang mengalami seperti itu, kita dukung untuk pulih. Karena memang bisa berubah kok mereka, ada kesempatan itu Mas sebenarnya. Thank you banget Dr. Sati, Bu Rusmiati, thank you banget. Terima kasih banyak juga sudah bersedia hadir tadi dan memberikan info. Mungkin kalau teman-teman nggak keberatan, kita seperti biasa ada sesi foto bareng. Kalau tidak keberatan bisa tolong dinyalakan kameranya, tapi kalau lagi nggak bisa ya karena satu dan lain hal tidak apa-apa juga. Mas itu materinya boleh dibagi kalau memang mau sih, silakan di-share bagi yang berminat. Oh ya, saya udah kasihkan tadi ya. Sudah, thank you banget dok. Oke, sebentar, 1, 2, 3, ya sekali lagi, wait, sekali lagi, 1, 2, 3, oke. Oke, Dr. Sati, thank you banget untuk waktunya dan sharing pengalamannya. Thank you banyak Dr. Sati, sehat-sehat, Bu Rusmiati semua. Terima kasih, sehat terus. Ya, Bu Rusmiati, thank you. Ya. Iya, thank you. Iya, thank you dok. Untuk teman-teman, diskusi suara kebebasan biasanya kita adakan setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Jadi nanti Jumat 2 minggu lagi, Jumat malam akan kami adakan lagi untuk temanya belum ditentukan. Nanti pasti kami akan selalu umumkan di media sosial. Untuk teman-teman yang punya Twitter bisa follow kita juga ada di @bebas.id, @suarakebebasan juga di Instagram, terus suarakebebasan.id di Facebook page, dan kalau ada teman-teman masih pakai Line, kita juga ada suarakebebasan.id di Line official account. Oke, thank you banget untuk Dr. Sati dan untuk teman-teman khususnya yang sudah bersedia hadir. Saya selaku moderator dan managing editor Suara Kebebasan mengucapkan undur diri. Terima kasih. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Sehat semua.